Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam ruang berbagi sore ini. Jadi ruang berbagi ini sendiri merupakan talkshow online mingguan yang diadakan oleh ASV, Aliansi Satu Visi, untuk membahas mengenai berbagai isu seputar kesehatan seksual reproduksi serta isu-isu lain terkait aktivisme. Nah, saat ini ruang berbagi juga memiliki Instagram. Nanti teman-teman bisa follow ada @ruangberbagi_ASV untuk mendapatkan info terbaru tentang sesi-sesi yang akan diadakan di ruang berbagi. Di episode ini episode yang ke-22, ruang berbagi akan membahas mengenai fakta dan mitos terkait seksualitas seperti yang teman-teman lihat di flyer. Sebenarnya kenapa ini penting sih? Karena kemudian kita lihat bahwa ketika bicara soal seksualitas itu masih dianggap tabu dan padahal dengan membuat itu menjadi tabu, tidak ada ruang untuk berdialog, kemudian beresiko bagi kesehatan seksual dan reproduksi itu sendiri. Di sore hari ini di edisi ruang berbagi yang ke-22 telah hadir bersama kita Dr. Oka. Jadi Dr. Oka ini adalah seorang seksolog yang saat ini berdomisili di Bali. Dan Dr. Oka juga sering bekerja sama dengan teman-teman PKBI Bali, juga aktif menulis di koran lokal untuk memberikan edukasi terkait seksualitas. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan di dalam diskusi kita kali ini biar terarah dan teratur. Jadi teman-teman selama diskusi ini berlangsung, nanti wajib di-mute ya mikrofonnya. Terus sesi ini akan terdiri dari 2 sesi. Diskusi ini akan terdiri dari 2 sesi. Di sesi pertama itu ada presentasi dari Dr. Oka dan sesi kedua itu sesi tanya jawab. Nah, misalkan selama Dr. Oka memberikan materi, teman-teman ingin bertanya atau apapun, boleh dituliskan di kolom chat. Dan juga misalkan teman-teman mau langsung berbicara juga boleh, tapi nanti pakai itu silahkan ditekan tombol raise hand. Jadi setelah itu akan dipersilahkan oleh moderator, saya akan mempersilahkan teman-teman yang raise hand untuk berbicara. Seperti itu. Dan yang terakhir, sesi ini akan direkam. Jadi teman-teman misalkan di akhir sesi ternyata berniat untuk meminta rekaman ini bisa nanti menghubungi sekretariat ASV. Oke, ya, udah bisa nih dimulai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti untuk slide-nya saya dibantu sama Mbak Tilda ya. Ya, siap dok. Nanti slide-nya dari saya. Oke, ya. Langsung ya dok ya, saya share screen ya. Oke, ya. Ya. Selamat sore semua buat yang sudah hadir. Ada berapa nih yang hadir? Saya nggak kelihatan di sini ada berapa nih Mbak Tilda? 21 dok. Sudah 200-an orang ya? 21. 21. 21 juta. Nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi saya senang sekali sore ini bisa ikut sharing bersama, berbagi bersama. Kalimat yang paling penting sebenarnya adalah bukan memberi itu bagus, tapi yang paling enak itu kedengarannya adalah berbagi. Kalau berbagi artinya nanti juga silakan teman-teman yang punya informasi, apalagi kita berbicara tentang mitos di sini, mitosnya mitos seksual lagi. Mitos seksual itu tercatat itu ada puluhan ribu ya, nggak cuma 10 nanti yang akan ditampilkan. Ini 10 ini cuma pemicu aja sebenarnya. Bicara tentang payudara aja ratusan ada mitos tentang payudara. Yeah. Bicara tentang kelamin perempuan ratusan. Belum lagi bicara tentang menstruasi, bicara tentang sisi psikososial lainnya seperti virginitas, ya. Yeah. Virginitas keperawanan, belum lagi keperjakaan lain lagi juga. Bagaimana mengetes, bagaimana menebak, itu banyak sekali yang ternyata kita sebutkan semuanya adalah ada dalam kategori mitos ya. Banyak hal yang boleh kita highlight berada pada posisi mitos. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat menjelang buka puasa dulu nih buat teman-teman yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan nanti bukanya dengan yang menyegarkan gitu ya. Jadi ini anggap aja pengantar untuk buka puasa.
Nanti mohon maaf kalau di sela-sela ini saya agak sedikit beberapa kali minum karena hari ini saya agak sedikit dehidrasi ke sana ke sini soalnya tadi di sekitar rumah gitu. Nah, Ya. jadi begini, ini di slide yang pertama ini dikasih judul ini ada pernyataan hati-hati berenang di kolam renang umum bisa bikin hamil. Ini adalah salah satu sebenarnya bukan mitos ini, tetapi ini boleh dibedakan antara mitos dengan hoax ya. Sekarang sejak era gadget, informasi sedemikian ramai, banyak informasi yang salah sengaja atau mungkin sesuatu informasi yang kelihatannya baru dibikin yang disebutkan sebagai pernyataan bahwa itu benar. Nah, salah satunya orang dibikin bingung antara ini benar atau tidak karena yang memberi informasi itu mungkin media yang dianggap benar, orang yang dianggap benar, kemudian diikuti. Nah, yang ini cenderung disebut hoax nih, judul yang ini adalah hoax. Tapi kalau berbicara tentang mitos, mitos itu berkaitan dengan sebuah tradisi informasi yang turun-temurun, yang kelihatannya sampai dengan saat ini masih dipercaya. Padahal kalau mitos itu artinya sesuatu yang keliru. Makanya di beberapa segmen sering didampingi, berdampingan. Ini mitos atau fakta? Ini mitos atau reality? Karena berarti ada informasi yang masih meragukan. Kalau dia salah, kita bawa itu ke area domainnya mitos. Sementara kalau yang benar berarti sudah fakta atau realitas. Nah, itu juga ketika kita nanti berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, informasi seksual, termasuk juga kesehatan seksual dan reproduksi, dan di dalamnya juga berkaitan dengan adanya informasi yang menjadi hak dari setiap orang untuk mendapatkan yang benar. Nah, ternyata kita nanti akan berhadapan dengan banyaknya mitos yang beredar. Belum lagi berbicara tentang seksualitas juga banyak persepsi, banyak kacamatanya yang menganggap bahwa versi seseorang benar, versi orang lain salah bagi orang, begitu ya. Bagaimana misalnya kita berhadapan dengan kasus-kasus seperti kehamilan tidak diinginkan, kemudian berbuah kepada tindakan aborsi, itu spektrumnya banyak sekali, antara yang menganggap itu benar, antara menganggap itu dosa. Jadi waktu saya misalnya berdiskusi tentang kasus kehamilan tidak diinginkan, berbuah tindakan aborsi yang tidak aman, kemudian akhirnya pelakunya meninggal dunia karena sepsis perdarahan, ini fakta. Ketika bawa kasusnya ke anak muda, karena ini hubungan anak muda yang belum menikah, si anak muda bilang, itu kan karena terjadi penyebabnya karena orang tuanya yang tidak memberikan kehamilannya itu diselesaikan. Jadi versi si orang tua yang salah si anak muda. Tapi kalau biasanya berbicara dengan anak muda, yang disalahin orang tua. Ketika saya bawa kasusnya ke tokoh agama, yang disalahin itu karena si anak muda melakukan tindakan dosa, gitu ya. Tapi ketika di situ menyangkut tentang dokter yang tidak cermat, kemudian tidak bisa mendeteksi kehamilan di usia muda, saya bawa kasusnya ke kalangan dinas kesehatan waktu pelatihan. Para dokter-dokter bilang, ini yang salah dokter sama bidannya, tidak profesional. Begitu waktu itu saya sempat bicara juga di lama sekali di World Population Fund, waktu zamannya Ford Foundation masih ada. Di situ para aktivis berkumpul semua. Yang disalahin di kasus kehamilan tidak diinginkan yang berbuah kematian adalah yang salah adalah pemerintah dong. Karena pemerintah tidak punya sistem kalau anak SMA itu hamil, gimana mestinya. Artinya kasus seksualitas, kacamata yang melihat banyak sekali. Jadi itu yang akan menentukan nanti mungkin persepsi dari yang hadir pun nanti berbeda melihat sebuah hal yang berkaitan dengan sebuah realita. Entah itu, itu menurut saya sih salah, itu menurut saya sih benar, begitu ya. Itulah yang menarik adalah kemudian melihat spektrum yang persepsi yang ada, terutama berbicara tentang realita dan mitos ini. Jadi nanti di sini enaknya kalau misalnya nanti kita berdiskusi, gontok-gontokan juga nggak apa-apa, karena saya yakin tujuannya semuanya bagus. Baik untuk mendapatkan kesamaan semangat, passion bahwa kita harus peduli permasalahan kesehatan reproduksi dan seksual. Nah, jadi di slide yang pertama ini ada judul, ini semua pasti tahu ya, hati-hati berenang di kolam renang umum bisa bikin hamil. Itu karena diucapkan oleh seorang yang harusnya memiliki
apa ya, kehati-hatian untuk menyampaikannya karena seorang pejabat publik gitu ya. Apalagi komisioner sebuah lembaga yang berkaitan dengan hak asasi yang harusnya itu juga memegang informasi yang benar-benar tidak beresiko jika disampaikan. Jadi sangat wajar kemudian pada waktu itu menjadi highlight, trending topik di mana-mana, yang akhirnya malah ketika ramai dibahas, yang bersangkutan dibully oleh banyak pihak dan dianggap kemudian apa ya, karena kesalahan ini mengakibatkan yang bersangkutan diminta atau tidak pantas untuk memenuhi jabatannya. Dan saya dengar yang bersangkutan malah beberapa hari yang lalu tidak melanjutkan lagi, entah itu mengundurkan diri atau tidak dikasih lanjut lagi oleh pimpinan untuk menjabat sebagai komisioner ya, komisioner di apa namanya sebuah lembaga hak asasi. Ya, dan ini memang sangat menarik untuk dibahas. Tapi untuk itu saya perlu menjawabnya juga nih judul ini gitu. Jadi hati-hati berenang di kolam renang umum bisa bikin hamil. Karena ini kan statement ini dijadikan highlight untuk acara ruang berbagi ini gitu ya. Siapa Iya. tahu ada yang berpikir loh itu memangnya benar ya, bukannya salah ya. Ya memang sesungguhnya ini adalah pernyataan yang nilai kesalahannya sangat tinggi. Bahkan boleh disebutkan sama sekali kebenaran ilmiahnya masih so far away, jauh sekali karena kalau dianggap misalnya berenang bisa mengakibatkan kehamilan, harusnya dilihat bahwa prinsip terjadinya kehamilan harus dilihat dulu. Kehamilan itu terjadi di saat spermatozoa atau benih dari laki-laki bertemu dengan benih perempuan atau sel telur. Secara alamiah, spermatozoa ini hanya bisa diangkut atau dipindahkan oleh proses hubungan seksual. Karena tidak bisa jalan sendiri spermatozoa. Kalaupun dia berada di tempat di luar gitu ya, harus pakai media. Medianya ini benar-benar media yang bisa mengantarkan spermatozoa tetap hidup, sanggup dalam kondisi yang optimal. Sementara kalau di kolam renang pastinya situ udah ada bahan kimianya, ada klorinnya, ada kaporitnya mungkin, belum lagi jaraknya. Motilitas sperma itu kalau kita lihat di mikroskop, dia walaupun cepat ya jalannya di situ-situ aja. Hitungannya masih mikrometer apa ya, nggak sampai milimeter gitu. Jadi di situ-situ aja. Ini kalau ngomongin kolam kan dia bermeter-meter, jadi kemungkinannya sangat jauh. Belum lagi misalnya pasangan yang dianggap ada paling dekat itu pasti menggunakan swimsuit atau pakaian untuk berenang. Itu filternya banyak sekali. Jadi sungguh tidak masuk akal jika itu terjadi, kecuali memang melakukan hubungan seksual dengan secara penetrasi tanpa menggunakan proteksi apapun penghalang di kolam renang. Itu pun juga kalau ternyata dibandingkan dengan hubungan seksual yang biasa, peluang dari kehamilan itu lebih kecil gitu ya. Jadi maksud saya juga akhirnya bagaimana masyarakat juga pintar-pintar menyaring informasi bahwa kalau ada sesuatu itu meragukan atau perlu ditanyakan, kita pilah dan kemudian pilih. Pilah apakah ini dari sumber yang benar, orang yang benar, kok tomben dengar, kemudian melakukan konfirmasi ke orang-orang lain, jadi kemudian bisa dipilih apakah itu informasinya adalah salah atau benar. Kalau benar, diikuti, silahkan lanjutkan, silahkan sharing. Membagikan informasi yang benar itu malah sangat diharapkan. Itu kenyataannya ketika media itu sudah ada di gadget, sekarang sudah ada di handphone kita sendiri, ketika judulnya sudah menarik, tanpa dibaca bawahannya, beritanya sampai habis, langsung di-share. Itu clicking monkey namanya, itu beresiko sekali. Kita sekarang untuk kasus, sebenarnya diskusi ini bagus ya, jadi kita ngomongin tentang hal seksual yang nggak lagi ngomongin tentang COVID melulu ya. COVID aja buka timeline COVID melulu. Tapi itulah memang makanan kita sehari-hari sekarang, nonton TV isinya COVID, buka Facebook orang berantem masalah COVID, lihat Instagram orang lain berantem juga di sana tentang COVID. Jadi ini bikin fresh lah sedikit gitu ya. Jadi itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah begini, saya coba perbaiki lagi, mengulang lagi. Mitos itu apa? Nah, itu dia ada semacam kepercayaan turun-menurun yang dipercaya banyak orang, bisa di satu tempat, beberapa tempat, atau di banyak tempat, bahkan bisa mengglobal, yang kemudian jadi kita kadang sepaham juga ada informasi gitu, tapi apakah ini benar atau tidak? Kalau mitos berarti tidak benar.
Kalau fakta atau realitas itu yang benar. Tapi kenapa mitos ini sebenarnya bisa ada? Penyebabnya itu dia tadi, ada informasi yang diteruskan turun-menurun, tapi yang kedua adalah latar belakang yang kuat adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat untuk mencari tahu, mengkonfirmasi bahwa ini benar atau tidak. Begitu. Jadi dalam kenyataannya kita misalnya punya cerita-cerita lokal ya yang kemudian bisa dieliminasi. Contohnya saja yang berkaitan dengan budaya atau kultur di daerah Nusa Tenggara Timur itu ada semacam kepercayaan yang dipercaya terus bahwa kalau laki-laki mau beranjak dewasa, dia pada beberapa suku tertentu harus dilakukan tindakan sirkumsisi atau kitan di usia dewasa dengan sebilah bambu. Dalam keadaan berdarah-darah, dia untuk menyembuhkannya harus melakukan hubungan seksual dengan perempuan sifon. Nah, ada budaya sifon ternyata di situ. Dan itu dipercaya benar bahwa kalau mau dewasa harus melakukan itu, gitu. Dan kalau tidak melakukan itu nanti ada apa namanya? Ada mungkin ketidakberuntungan, kesialan secara massal itu akhirnya dilanjutkan terus-menerus. Padahal ketika kemudian ada informasi yang berkaitan dengan kekinian, kalau tindakan itu ada perlukan berhubungan dengan seorang perempuan sifon yang akhirnya berhubungan dia gonta-ganti pasangan, ada infeksi menular seksual akan terjadi, akan ada bahaya ancaman HIV misalnya. Nah, dengan alasan yang lebih fakta realitas, apalagi faktanya itu medis dan berkaitan dengan damage informasi yang tidak kecil karena bisa tertular infeksi termasuk HIV, akhirnya kepercayaan yang berbau mitos ini kemudian bisa dieliminasi dengan cara dibalas, digantikan dengan pengetahuan yang benar. Jadi itu, jadi mitos itu masih bertahan karena pengetahuan dari penikmat mitos yang mempercayai mitos tidak sampai kepada level yang benar. Padahal kita harus bisa menempatkan itu sebagai sebuah informasi yang keliru. Nah, kemudian ini tercatat dari kemarin dibantu oleh teman-teman Aliansi Satu Visi berusaha untuk menggali the 10 most trending myth yang ada. Jadi digali kemarin 10 mitos utama yang bisa dibahas kali ini. Apa sajakah itu? Silahkan dibantu saya Mbak Tilda. Yang pertama. Ya. Nah, ini nih. Saat menstruasi tidak boleh minum air dingin karena membuat mens tidak lancar. Tidak cuma membuat mens tidak lancar aja, banyak orang yang bilang nggak boleh minum air dingin karena nanti darah mensnya beku. Mungkin itu maksudnya jadinya tidak lancar itu ya. Kemudian bisa tambah sakit, tambah nyeri, tambah nggak nyaman. Ya. Sebenarnya tidak ada penelitian manapun yang menyebutkan bahwa minum air dingin bisa membuat mens jadi tidak lancar. Dan itu memang secara logika juga tidak masuk akal gitu ya. Jadi tetapi begini, apa namanya? Ini adalah kemudian menjadi pilihan tiap orang. Jadi sesungguhnya yang dilakukan adalah kalau saat menstruasi, silahkan minum air minum yang banyak, karena kekurangan cairan pada waktu itu juga banyak yang terlepas. Sekian bisa jadi sampai 1 liter, bahkan 2 liter, beberapa orang bisa sampai 2,5-3 liter cairan tubuh itu yang keluar. Sebenarnya darah mens itu kan cairan juga. Jadi seseorang harusnya saat itu minum air putih. Nah, masalah kemudian air dingin atau air hangat atau air dicampur apa gitu, ada rasa-rasa, itu adalah preferensi saja, kesukaan saja. Jadi malah pada sebagian, dok kok dibilang saya nggak boleh sih minum air dingin, padahal kalau minum air dingin tambah seger, tambah semangat. Ya go ahead, silakan minum air dingin, karena itu yang bikin segar. Tapi pada beberapa orang memang, dok kalau minum air dingin kok jadinya perut jadi sakit, kok lebih kram. Jadi air dingin memang pada beberapa orang dia bisa memunculkan aliran darah menjadi tidak selancar jika dia dikonstruksikan dibandingkan dengan air hangat. Memang sarannya akhirnya silakan minum air biasa atau air hangat. Tapi kalau air dingin bisa menyebabkan lebih segar, rasanya silahkan saja karena tidak berkaitan dengan darah menstruasi. Ini menyangkut lebih kepada preferensi, kebugaran, lebih kepada kenyamanan gitu ya. Dan
tidak ada yang membuat dia menjadi larangan absolut. Bahkan boleh dibilang, ya nggak apa-apa kalau mau minum air dingin, jadi nggak ada hubungannya dengan mens yang tidak lancar. Yang mungkin ada sedikit hubungannya adalah dengan air dingin masih merasakan kok tambah nyeri. Jadi kalau mereka yang punya rasa bahwa level atau intensitas rangsangan nyerinya bisa menjadi tidak bertahan dengan air dingin, jadi tidak silahkan aja mengkonsumsi air hangat. Bahkan air hangatnya bisa dijadikan semacam kompres botol gitu, dimasukkan ke kotak air mineral, digiling-gilingkan ke perutnya, terasa agak nyeri. Karena kalau air hangat memang dia memiliki efek juga untuk relaksasi. Ya, tapi balik lagi, kalaupun orang berpersepsi bahwa saya lebih segar minum air dingin, ini nggak ada masalah. Jadi ini adalah mitos pertama. Jadi saat menstruasi tidak boleh minum air dingin karena membuat mens tidak lancar adalah mitos. Nomor dua, apalagi? Nah, perempuan yang memiliki banyak bulu nafsunya besar. Bulu apa dulu nih? Jadi untuk terminologi, mohon maaf saya coba perbaiki. Ini kan dari statement dari yang bertanya ya, jadi dikumpulkan bahwa perempuan yang memiliki banyak bulu katanya nafsunya besar. Nafsunya ini mungkin maksudnya dorongan seksual. Tapi bulu ini perbaiki dulu nih. Kita manusia segala macam rambut-rambut di kulit yang keluar dari permukaan kulit ini namanya rambut. Jadi bukan bulu. Kalau bulu itu ada pada keluarga atau famili dari aves atau burung-burung ya, burung ayam. Jadi ada yang masuk kemudian ada bercabang-cabang-cabang, itu baru bulu. Kita nggak punya bulu sebenarnya. Tapi ini kan bahasa daerah, bahasa tren, bahasa umum menyebutkan bulu ya. Rambut itu khusus yang di kepala. Kalau saya udah habis ya. Ya, jadi maksudnya gini, ketika distribusi dari rambut di samping kepala juga mungkin ada terutama mungkin di kumis atau mungkin ada sedikit cabang-cabang gitu ya, kemudian ada terutama di tangan, di kaki, itu nafsunya gede gitu. Mungkin karena berpikir uh, ini adalah pola pikir dari patriarki. Selama ini laki-laki kalau misalnya ingin menyebutkan dirinya berbicara dengan teman-temannya dalam konteks seksual, dorongan seksual, potensi seksual, mereka bebas-bebas saja sama temannya. Aku misalnya bahkan kalau sudah habis berhubungan seksual, dia bisa pamer sama teman-temannya. Artinya mengekspresikan dengan sebayanya tentang aktivitas seksualnya di dunia, terutama di Indonesia, daerah-daerah timur ya, berbeda dengan sedikit di western yang sangat terbuka. Jadi mungkin ada keterbatasan di area-area bangsa yang masih patriarki atau dominan laki-laki. Laki-laki bicara seksual itu kelihatannya jago, hebat gitu. Sementara kalau perempuan ngomongin seksual, kelihatannya bandel. Nah ini nggak adilnya. Ya, padahal dua-duanya sebenarnya laki dan perempuan punya hak dan dorongan seksual yang sama. Equality in sexuality itu sama sebenarnya. Nah, karena apa? Ketika berbicara tentang nafsu, yang bertanggung jawab terhadap dorongan seksual itu pada tubuh manusia itu adalah hormon testosteron. Testosteron selalu dihubungkan sama laki-laki, padahal sebenarnya perempuan juga punya testosteron dalam level kecil. Kalau dihubung-hubungkan testosteron dengan testis atau buah pelir, nah itu hanya 80-90% saja. Padahal ada kelenjar ginjal itu juga menghasilkan testosteron. Pada perempuan, kelenjar anak ginjal atau suprarenal menghasilkan testosteron dan fungsinya sama. Itu level kecil itu adalah untuk dorongan seksual. Jadi sesungguhnya perempuan sama laki-laki dorongan seksualnya banyak. Tapi apakah kemudian dihubung-hubungkan dengan rambut yang muncul banyak itu kemudian testosteronnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain? Kalau itu ada, mungkin penelitian-penelitian sudah di textbook sudah dijelaskan bahwa jika perempuan level testosteronnya tinggi, nggak usah lagi diperiksa hormonnya, tinggal lihat aja distribusi dari rambut di badan. Ternyata itu tidak selalu berhubungan. Dan ternyata itu juga tidak berhubungan dengan dorongan seksual. Artinya, tanpa melihat banyaknya rambut yang terdistribusi di badan perempuan itu tidak menjamin dorongan seksualnya selalu lebih besar. Ya, malah saya dalam praktek klinis di apa namanya di klinik seringkali justru yang merasa kemudian punya permasalahan seksual ya seimbang aja antara yang distribusi rambut
di badannya lebih banyak dengan yang mungkin mulus-mulus saja, gitu, sama saja. Artinya nggak bisa ditebak seperti itu. Bisa kebayang kemudian kalau ternyata mitos ini mitos ya, bisa kebayang kalau mitos ini kemudian menjadi sebuah ilmu atau pengetahuan. Jadi ABG-ABG waktu masih SMP, ketika mulai puber, rambut-rambut sudah mulai bermunculan. Nah, yang laki-laki udah ngeliatin tuh, perempuan-perempuan, kakinya udah mulai banyak, pasti nafsunya gede, yang begitu-gitu. Jadi itu sama sekali tidak ada hubungan. Dorongan seksual itu tidak ditentukan oleh distribusi rambut ini, tetapi memang pada beberapa kasus, misalnya ketika ada yang disebut dengan hirsutism. Hirsutism pada perempuan itu pada gangguan-gangguan seperti kiste pada ovariumnya atau indung telurnya, yang kita sebut dengan polycystic ovary atau PCO. Diagnosis biasanya ditulis sama dokter PCOS, polycystic ovary syndrome. Itu memang seringkali dia mengalami problem hormonal, di mana hormon perempuannya, estrogen progesteronnya, tertutupi dia oleh testosteron meningkat. Dan pada waktu itu biasanya gambarannya itu seperti banyak kasus-kasus kita lihat nama hirsutisme itu rambut di cabang berjenggot. Nah, kalau yang sudah seperti itu biasanya level hormonnya juga ada masalah dan biasanya ada gangguan fertilitas juga, kesuburan. Jadi terapinya lain lagi itu. Tapi kalau berbicara untuk rambut yang sedikit-sedikit, no, 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 no. Ini bukan suatu kebenaran. Jadi perempuan yang memiliki banyak bulu, nafsunya besar adalah mitos. Yang ketiga, nah, ini seru ini, seru. Menggunakan menstrual cup bisa membuat vagina longgar dan keputihan. Saya nggak tahu kenapa ini bisa muncul di 10 besar ini, karena sesungguhnya mungkin kebetulan ada yang ingin bertanya, seru banget itu dia memunculkan pertanyaan ini. Atau sedang kepingin tahu, atau memang sudah menggunakan. Karena sesungguhnya belum banyak yang tahu, belum banyak juga orang di Indonesia menggunakan menstrual cup. Jadi menggunakan menstrual cup bisa membuat vagina longgar dan keputihan. Jadi harus paham dulu apa itu menstrual cup. Jadi menstrual cup ini biasanya dipakai pada waktu menstruasi. Dia digantikan atau substitusi atau pengganti penggunaan tampon atau pembalut yang biasanya digunakan untuk menampung darah menstruasi. Jadi dia bentukannya, karena namanya juga cup, bentuknya seperti cup, dia seperti gelas gitu, kaca, tapi kecil ya, karena ini tujuannya supaya bisa dimasukkan ke vagina. Mungkin sloki-sloki kecil itu bentuknya seperti bel atau apa ya, genta yang dibalik atau kayak cup lah. Dan bahannya biasanya silikon, karena bahan silikon lentur, dia gampang dilipat, gampang dimasukkan, nanti sampai di dalam dia kembali lagi ke bentuknya bluk gitu ya. Jadi agak susah juga. Nanti boleh deh browsing lihat gambarnya. Menstrual cup itu artinya adalah dia cup kayak cangkir gitu dari silikon, jadi kayak gelas gitu, dimasukkan ke dalam vagina, lewat vagina untuk nutup pintu dari rahim. Jadi pintu atau muara mulut rahim, portio cervix namanya, itu tempat keluarnya melelehnya darah menstruasi. Nah, di sanalah ditampol dia, ditutup. Jadi darah menstruasi akan masuk ke situ, ditampung di situ. Biasanya bisa digunakan 1 sampai 3 hari. Kalau dia penuh dalam 1 hari, merasa penuh karena kebiasaan udah tahu itu penuh, bisa dikeluarin 1 hari. Kalau enggak, bisa dipasang 3 kali. Tujuannya adalah sebagai pilihan alternatif supaya nggak ganti ribet pakai pembalut, mungkin merasa basah, sering bocor. Karena ini kalau dia dipasang dengan baik, dia biasanya cukup efektif menampung darah menstruasi itu. Cuma memang harus belajar cara menggunakannya dengan cukup baik, karena ini menyangkut masangnya sampai ke dalam dan harus pas dia di pintu dari mulut rahim, bukan di leher rahimnya, di pintu mulut rahim. Dia bisa di situ. Jadi tujuannya darah. Jadi nggak ribet juga, nggak perlu merasa tebel celana dalamnya, pakaiannya nggak sesek, karena dia masukkan ke lewat vagina. Asal menggunakannya baik, benar, itu bagus dan efektif. Tetapi memang dia sifatnya tidak disposable. Pada beberapa orang dia bisa dicuci lagi, didisinfek, dibersihin lagi, pakai air hangat, boleh air yang cukup tinggi 70 derajat hampir mendidih, boleh dicuci pakai antiseptik, boleh, terus disimpan yang dengan bagus, nanti bisa dipakai lagi bulan depannya gitu. Berbeda, jadi dia beli satu bisa untuk
cukup lama asal dibersihkan dengan benar. Beda dengan yang menggunakan pembalut. Menggunakan pembalut belum lagi misalnya mau kemana lupa, nah stres sudah, mau minjem juga nggak enak, mau beli juga di mana belinya gitu. Kalau ini udah dipakai. Jadi yang penting cara menggunakannya dan cara melepaskannya tahu, itu udah cukup. Nah sekarang begini, apa ini bisa membuat vagina longgar dan keputihan? Keputihan balik lagi ketika seseorang bisa menggunakannya dengan bersih tanpa kotor gitu ya, ya silakan. Ini mitos gitu ya. Tapi kalau misalnya abai, sudah dipakai, dikeluarin, nyimpennya nggak benar, basah, jamur tumbuh di situ, ya ketika dipakai lagi bisa terjadi transmisi perpindahan jamur ke dalam liang vagina. Karena liang vagina itu kan lembab dan jamur juga gampang hidup di dalam sana. Belum lagi ketika mens daya tahan tubuh turun. Jadi jamur itu gampang sekali dia menginfeksi pada daerah atau seseorang yang imunitasnya sedang turun, sedang dalam kondisi periode daya tahan tubuhnya turun. Ya, kalau yang kedua, yang pertama, kalau membuat vagina itu longgar, itu yang mitos, itu yang keliru. Karena apa? Kepala manusia aja bisa lewat dari vagina, apalagi cuma cup begitu ya. Nah, kalau dibilang ternyata abis ini saya longgar, suami saya yang udah bernikah atau sudah berhubungan seksual merasa pasangannya ini jangan-jangan habis pakai menstrual cup. Enggak. Ketika vagina dirasakan longgar, tidak lagi kuat, itu sebenarnya problemnya bukan di liang vagina. Liang vagina itu sangat lentur, elastis, tapi lebih kepada otot penyangganya, otot panggul penyangganya. Makanya ketika seseorang yang merasa kok rasanya ada keluhan berhubungan seksual, suaminya mengeluh kok tidak seperti dulu lagi rasanya, itu otot penyangga panggulnya sudah mulai kendor, makanya disarankan untuk melakukan misalnya adalah olahraga atau senam kegel. Senam kegel itu senam panggul yang diperkuat ininya kontraksinya, kekuatan ototnya itu nama ototnya namanya otot PC, pubococcygeuss ya PC, otot-otot PC diperkuat seperti masih muda. Nah, jadi kelihatannya yang menyangga kuat, jadi kelihatannya vaginanya masih seperti dalam keadaan sebelum mungkin melahirkan atau setelah sekian lama dewasa dan tidak melatih kebugaran diri. Nah, khusus untuk pernyataan yang nomor 3, menggunakan menstrual cup bisa membuat vagina longgar dan keputihan memiliki nilai mitos. Tetapi untuk yang keputihan ada sedikit kebenarannya kalau ternyata dipakai reuse lagi menstrual cup-nya disimpan sembarangan kotor dan tubuh jamur masuk ke dalam. Nah, itu ada sedikit porsi dari kebenaran informasi. Oke. Kemudian yang keempat, jeng jeng, udah 3 ya? Iya. Ya. Yang keempat, waduh ini seru nih. Perempuan yang tidak perawan dapat dilihat dari ciri fisiknya. Jalan yang ngangkang, bokongnya nggak kenceng, ini mungkin banyak yang bilang bokongnya kendor gitu ya. Atau memiliki payudara yang besar. Banyak yang juga bilang payudaranya besar tapi udah kendor. Gitu. Nenek saya punya saudara yang belum menikah sampai sekarang, belum pernah berhubungan seksual, ya karena dia punya sakit osteoporosis, jalannya juga nggak yang seperti sigap gitu, seperti orang ngangka. Karena dia sudah tua, udah berumur, udah 70 sampai 80 tahun, pastinya bokongnya udah kendor, payudara juga udah kendor. Kalau tanya, kalau di Bali nyebutnya dadong ya nenek. Dadong, beneran dadong udah nggak pernah menikah, belum pernah sama siapa-siapa, belum. Tapi kok udah kendor semuanya? Ya, jadi sesungguhnya adalah apa yang disebutkan ini fisik berjalan, bokong kendor, payudara besar. Ini sebenarnya proses pertambahan usia, maturasi, bahkan proses menua lah gitu ya. Nah, jadi otot nggak lagi kencang itu proses menua. Sebenarnya. Jadi begini, ketika seorang perempuan baru pertama berhubungan seksual, langsung tiba-tiba jalannya ngangkang, bokongnya lagi berubah, payudaranya tiba-tiba mendadak besar, ya itu nggak masuk akal juga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika baru 1 kali atau mungkin baru 2 kali, 3 kali dan itu masih muda, nggak ada yang berubah. Kecuali kalau dibilang jalannya ngangkang mungkin karena kesakitan, mungkin tidak saat itu aja hari itu, besoknya habis itu balik lagi ketika dia sudah nyerinya sudah tidak dirasakan lagi karena dia tidak siap pada saat pertama. Ini bukan berlaku pada yang belum menikah saja, mereka yang sudah menikah tapi belum pernah berhubungan gitu misalnya nggak siap, mungkin dianggap
habis menikah kemudian melakukan bulan madu, pasangannya sangat menikmati, berhubungan seksual sering dalam satu hari bisa 3, 4, 5 kali dan itu tiap hari. Nah, si perempuan kecapean, kemudian karena melibatkan kalori yang tinggi, jadi kalau jalan juga bangunnya sakit, dipakai berjalan juga sepertinya nggak kuat. Nah, itu sepertinya kelihatannya kok ngangkang gitu ya. Belum lagi mereka yang mengalami kekerasan seksual, korban-korban perkosaan, yang terpaksa hari pertama kedua luar biasa rasa nyerinya dan nggak bisa jalan. Tetapi kalau misalnya sudah sembuh semuanya ya jalan biasa lagi, nggak yang mengangkang terus-terusan gitu. Jadi sesungguhnya keperawanan is not about physical changes, tetapi ini tentang sebuah perilaku aktivitas seksual yang sudah dimulai debutnya atau pengalamannya. Nah, itu sangat tergantung dari pemahaman orang, pola pendidikan, pola asuh, pemahaman tentang budi pekerti, agama mungkin yang menempatkan apakah dia kalau bertemu seseorang yang dia senangi mesti berhubungan seksual atau tidak ya gitu ya. Nah itu, jadi ketika dia pertama kali melakukan hubungan seksual, entah itu waktu pacaran, entah itu sesudah menikah, pada saat itu dia telah berhubungan seksual, mau siap, mau enggak, ya artinya sudah disebut tidak perawan. Begitu ya, sudah tidak perawan. Dan tidak ada perubahan sama sekali jika dilakukan dengan tenang, dengan rileks. Bahkan ada mitos yang lain yang menyebutkan bahwa kalau habis berhubungan seksual, itu keperawanan seseorang bisa dilihat dari munculnya darah dari liang vagina pada saat habis berhubungan seksual. Ini mungkin bisa bisa dipahami kalau ini terjadi di zaman-zaman yang lampau ketika informasi seksual tidak seterbuka sekarang. Terus pasangan suami istri yang baru menikah tidak dibekali ilmu edukasi seksual, tidak dibekali bagaimana perempuan bagaimana perempuan untuk bersiap-siap melakukan hubungan seksual. Ketika tidak ada, dia tidak tahu ketika pasangannya, suaminya mau membuka baju, kelihatannya maksa. Ketika dia tidak siap, kemudian dipaksakan berhubungan seksual, artinya dalam siklus respons seksual, ketika seseorang sudah siap melakukan hubungan seksual, habis dorongan seksual muncul, ada yang namanya bangkitan seksual. Pada laki-laki muncul ereksi penis, yang perempuan terjadi lubrikasi. Ketika seseorang perempuan sudah siap, terjadi lubrikasi. Semakin dia siap, semakin terangsang, semakin banyak lubrikasinya atau perlendirannya, basah dari vaginanya. Kalau dia siap, dengan keadaan ereksi penis yang sudah tegang, biasanya lancar hubungan seksualnya, walaupun pertama kali bisa jadi tidak terjadi perlukaan di selaput darah atau hymen. Jadi kalaupun ada robek-robek kecil, jadi tidak ada yang sampai meleleh keluar darahnya. Tapi kalau itu ternyata tidak siap, dipaksakan, nah itu ada perlukaan. Nah itu yang mungkin dihubung-hubungkan sama orang zaman dulu sebagai pertama kali harus darah. Pada kenyataannya ada tipikal dari selaput darah yang elastis. Jadi hubungan seksual berikutnya lagi bisa luka. Atau orang-orang yang tidak selalu siap untuk berhubungan seksual, pada beberapa yang mengalami trauma, itu namanya terjadi disparonia. Disparonia itu nyeri saat berhubungan seksual. Kalau dipaksakan, selalu ada perlukaan. Atau yang benar-benar mengalami ketidakinginan untuk melakukan hubungan seksual, orang nyebutnya frigid gitu. Kalau yang itu frigid, dorongan seksual nggak ada, dipaksain, kalau dipaksain sama pasangannya, bisa selalu terjadi perlukaan atau perdarahan. Nah itu. Nah, tapi yang berikutnya adalah balik lagi, apakah pernyataan ini adalah mitos? Ini 100% myth. Perempuan yang tidak perawan dapat dilihat dari ciri fisiknya, berjalan mengangkang, memiliki bokong yang tidak kencang, atau memiliki payudara yang besar. Ini adalah mitos. Number 5. Ini udah banyak yang tanya, tapi nanti belakangan ya dibahas ya. Ya. Mitos kelima, berhubungan seksual saat menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Nah, begini. Kalau kita berbicara tentang secara umum, ya memang nggak mungkin. Karena pada saat menstruasi, itu sesungguhnya sel telur atau masa subur kita itu 2 minggu sebelumnya. 14 hari sebelum menstruasi. Jadi sel telur munculnya waktu itu, waktu menstruasi sudah luruh semua. Udah beres semua, dibersihin dulu nih. Menstruasi kan membersihin semuanya. Nanti baru dipersiapkan lagi untuk ovulasi atau kesuburan berikutnya. Ya.
Jadi sebenarnya tidak bisa. Tetapi, nah ada tetapinya. Ada kasus by case, one in the million, justru pada saat menstruasi ada saja ketidaksempurnaan dari sebuah siklus yang harusnya berjalan reguler. Mungkin ada stres, mungkin yang mengakibatkan lonjakan hormon, tiba-tiba walaupun saat mens, ada sel telur yang juga ikutan keluar beberapa hari sebelumnya. Sel telurnya. Nah, dia numpang, itu one in a million sih, jarang-jarang. Kalaupun ada juga bisa diperdebatkan atau bisa dijadikan studi kasus begitu. Jadi berhubungan seksual saat menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan secara keseluruhan, secara awam, secara lebih banyak orang, iya. Tetapi pada kasus per kasus pernah ada kejadian laporan kasus yang dimana seorang yang menstruasi kok bisa hamil, ya itu dia karena ada situasi problem lonjakan hormon yang sedikit berbeda dari biasanya karena ada stres, kelelahan, tiba-tiba dia muncul. Yang saatnya belum muncul, sel itu ikutan numpang. Nah, justru pada saat itu dipaksakan berhubungan seksual, bisa jadi terjadi. Tapi pertanyaan saya kadang-kadang begini, pada saat orang, perempuan mengalami menstruasi, tidak cuma problem fisik saja yang terjadi, maksudnya tidak cuma ada rasa nyeri, tidak cuma rasa tidak nyaman, tetapi juga psikis si perempuan juga tidak nyaman, gampang emosi, jadi sebaiknya memang ketika saat itu terjadi, pasangan laki-lakinya tidak dulu melakukan hubungan seksual. Karena apa? Hubungan seksual yang benar-benar diharapkan itu yang pertama adalah tidak ada paksaan, yang kedua disukai oleh kedua pasangan, yang ketiga tidak ada rasa menyakiti atau efek samping. Nah, gitu. Jangan-jangan kalau dipaksakan nanti hubungan seksual yang berikutnya bisa traumatik. Gitu. Tapi kalau misalnya si perempuan fine-fine aja, nggak apa-apa, saya biasa. Terus kalau darah menstruasinya juga nggak banyak, ini barusan udah ganti pembalut, kayaknya masih di rahim, nggak ada yang mau. Silahkan deh, pacar saya kasih untuk, atau suami saya kasih untuk berhubungan seksual. Kalau itu ternyata dilakukan, ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Tapi memang lebih banyak ketika ada masalah, termasuk fisik dan psikis, sebaiknya ditunda. Karena kalau dipaksakan bisa mengakibatkan kebiasaan untuk melakukan pemaksaan seksual. Yang kedua, diulang lagi artinya itu berarti juga sudah cikal bakal kekerasan dalam hubungan relasi laki perempuan, atau yang berikutnya bisa memunculkan trauma yang memunculkan masalah di hubungan seksual yang berikutnya. Jadi berhubungan seksual saat menstruasi akan menyebabkan kehamilan, ada nilai benarnya, ada nilai sedikit, tetapi pada beberapa orang berhubungan seksual saat menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Itu nilai benarnya sedikit, tapi lebih banyak nilai keliru. Ya, ya silakan. Mitos ke-6. Ya, mitos ke-6 nih. Perempuan yang berpenampilan macho tidak disukai oleh laki-laki cis hetero. Nah, gini nih, harus di macho mungkin udah ngerti semua ya. Macho itu artinya perempuan tampilannya maskulin ya, lebih laki-laki, lebih ke laki-lakian. Istilah di lapangannya banyak yang nyebut juga dulu tomboy. Cis hetero ini istilah yang diberikan kepada mereka yang menganggap dirinya heteroseksual murni atau heteroseksual yang straight gitu ya, eksklusif heteroseksual. Tapi perlu diketahui dalam ilmu seksologi modern sudah lama dijelaskan tentang ada yang namanya Kinsey scale. Jadi Alfred Kinsey dan teman-teman itu ada 3 orang dokter dan doktor itu merumuskan sebuah gradasi antar orientasi bukan orientasi tampilan dan juga orientasi benar antara homoseksual dan heteroseksual dibagi ke dalam 6 skala. Semakin dia heteroseksual, dia nilainya 0, ke arah 0. Semakin dia homoseksual, dia mengarah ke 6. Nah, ternyata hasil dari kesimpulannya menyebutkan mereka yang benar-benar heteroseksual murni ternyata sedikit. Justru banyak yang di skala 1 dan 2 atau 3 gitu ya. Jadi ada hetero sedikit homoseksualnya atau sesekali homoseksual. Contohnya saja misalnya seorang laki-laki yang bisa jadi dia menganggap dirinya cis hetero atau very straight,
atau yang sangat eksklusif aku itu, tapi dia misalnya beli baju untuk niru cowok yang ganteng artis gitu, dan dia pasang gambarnya di handphone, mengagumi gitu ya, walaupun tidak secara kelihatan dia tertarik secara seksual. Di Bali ada semacam budaya kalau laki-laki akrab dengan laki-laki naik motor bisa peluk-pelukan yang dekat banget. Orang lain akan melihat itu uh, ada apa namanya, ada percikan homoseksualnya. Nah itu yang saya bilang spektrumnya seperti itu. Nah yang cis hetero ini adalah mereka yang menganggap dirinya yang Kinsey scale-nya adalah 0, yang heteroseksual eksklusif atau very straight gitu. Jadi laki-laki yang uh, juga straight mungkin menganggap perempuan yang macho itu tidak layak untuk disukai, atau kalau aku mau dibilang tambah laki, kalau kenal sama yang buci atau yang macho begini perempuan, nggak gue banget nih, atau jangan nih, atau aku nggak bakal suka emang gitu. Dalam kenyataannya eh, tidak semuanya berjalan seperti itu. Jadi banyak juga yang laki-laki heteroseksual ternyata bisa bergaul dan bahkan melakukan romantisme dengan perempuan yang macho atau yang buci atau yang perempuan yang kelihatan look like maskulin. Jadi ini adalah mitos. Jadi tidak melulu tampilan itu mencerminkan daya tarik seksual atau spektrum orientasi seksual. Ingat, orientasi seksual itu adalah pilihan. Mungkin nanti di mitos yang keberapa ya kita akan bahas sedikit tentang orientasi seksual. Silakan yang ke berikutnya. Nah, yang ketujuh nih, terlalu sering masturbasi bisa menyebabkan kemandulan. Uh, 1 minggu yang lalu saya ingat sekali ada anak SMP, ABG SMP yang bertanya, "Dok, benar ya kalau sering masturbasi lututnya bisa kopong? Terus kalau rajin dikeluarin masturbasi kan keluar cairan sperma, jadi lututnya juga bisa habis cairannya." Mungkin dipikir kayak motor ya, olinya habis kalau sering dipakai kemana-mana ya. Dan dipikir juga spermatozoa diproduksi di lutut kali ya, di patella, di os patella. Bukan juga. Ya, itu salah besar. Tapi kalau misalnya terlalu sering masturbasi bisa menyebabkan kemandulan, begini. Uh, ketika seseorang sudah matur secara seksual, sudah bisa mimpi basah, sudah bisa berhubungan atau beraktivitas seksual, kemudian terjadi ejakulasi, itu artinya sperma sudah diproduksi oleh testis. Pada saat itu testis memproduksi sperma, kemudian ada di belakang testis namanya epididymis, itu akan menampung sperma untuk melakukan maturasi atau di storage di sana, disimpan sampai dia jadi sperma yang dewasa. Sperma yang baru diproduksi dikasih bekal, dibikin jadi lebih matang untuk siap membuahi. Dan prosesnya ini adalah sekitar 3 sampai 4 hari atau kita anggap aja 72 jam. Jadi begitu dihasilkan sampai dia diproduksi 72 jam. Tapi sperma itu diproduksi setiap hari. Jadi ada kecenderungan orang secara medis menganggap bahwa kalau ingin mendapatkan sperma yang baik, misalnya untuk refertilitas atau untuk mengecek kualitas spermanya karena ada gangguan kesuburan, dicek di laboratorium, diharapkan untuk puasa seksual dulu 3 hari sampai 5 hari. Harapannya nanti didapatkan adalah kualitas sperma yang bagus-bagus waktu diperiksa. Karena apa? Kalau misalnya dikeluarkan terus setiap hari, nanti sperma yang harusnya matang belum sempat matang. Jadi muda terus yang. Tapi bukan berarti itu yang muda tadi itu akan berlaku konsisten, jadi kemudian muda. Enggak, akan diproduksi terus tiap hari, ada yang menggantikan. Artinya, kalau misalnya sekarang sering masturbasi, ya, kemudian berikutnya ada banyak kesibukan, ada PR, ada tugas, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, ada kerjaan, kemudian lupa untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, pada waktu jeda itu si spermanya matang lagi, belum bukan artinya dia akan jadi muda terus dan tidak akan pernah bisa matang. Nah, keseringan ini memang akhirnya perlu dibatasi. Maksudnya begini, kalau orang sering masturbasi nggak ada kerjaan lain ya, kan begitu ya. Nah, jadi maksudnya kan ada kerjaan misalnya hobi, bakat, passionnya, kemampuan untuk berorganisasi atau yang kita sebut soft skill itu yang dikerjain ya, terutama untuk anak ABG yang masih sekolah SMP SMA deh, yang lagi memang finding sexuality, gregetnya dia, oh ingin ngetes ini, ngecek ini, mau tahu ini, termasuk hal seksuality, termasuk pengalaman pribadinya yang paling gampang dicek adalah kemampuannya dia untuk bermasturbasi. Benar nggak sih, bisa nggak, kuat nggak sih? Kalau itu cuma untuk pengalaman sesaat aja, silakan saja dilihat juga, lebih bagus isi waktunya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi secara seksual sebenarnya
seorang diharapkan beraktivitas seksual sampai dia terjadi ejakulasi, ya, yang dianggap sehat dan bisa awet muda karena ada namanya vasodilator, apa bukan, ada namanya bahan kimia yang disebut dengan nitrate oxide. Kalau itu dipenuhi terus bagus, maka aliran darah akan lancar, pembuluh darah tetap lancar. Kapan itu bisa ekualifikasikan dengan frekuensi dari aktivitas seksual adalah itu dia sama 3 hari. Jadi 3 hari ketika ada aktivitas seksual yang reguler 3 hari dilakukan oleh suami istri atau pasangan yang sudah dewasa yang mengikatkan komitmen untuk beraktivitas seksual, entah itu heteroseksual, entah itu yang homoseksual juga, dan ternyata mencapai yang namanya kepuasan seksual, di tubuhnya kemudian muncul endorfin, oksitosin tercapai, dan itulah yang akan nanti membangkitkan si nitrate oxide tadi. Jadi berapa bagus sih dok frekuensinya, yaitu dia kalau bisa seminggu 2 kali itu akan mempertahankan kesehatan, kebugaran, termasuk fungsi dari pembuluh darah dan menjamin hormon dan lain-lain lebih terjaga, tidak langsung menurun drastis. Apalagi tidak ada pola hidup yang buruk. Tapi artinya begini, kalau keseringan lebih dari itu sebaiknya tidak dianjurkan. Atau yang lama banget sebulan atau 2 bulan sekali, nah itu berpotensi untuk keromantisan hubungan atau aktivitas relasinya juga secara seksual akan terganggu. Jadi terlalu sering masturbasi bisa menyebabkan kemandulan adalah mitos. 8. Nah, anal seks berbahaya. Berbahaya buat apa ya? Bisa bikin kebakaran ya. Jadi ada rumah orang kebakaran gara-gara anal seks gitu ya. Berbahaya apa ya? Jadi sebenarnya gini, pilihan anal seks ini tidak menjamin orientasi loh ya. Anal seks adalah pilihan dari perilaku seksual. Artinya orang-orang yang heteroseksual, laki-laki dengan perempuan yang menikah pun bisa melakukan anal seks sebagai mungkin pilihan dari perilaku seksualnya atau variasi dari hubungan seksual. Yang menjadi kemudian perlu dipikirkan adalah artinya begini, apakah itu dinikmati? Yang namanya dinikmati itu adalah jika hubungan seksual dilakukan dengan ada kontak fisik dengan daerah pekarangsangan. Ya, orang saling berciuman aja, itu kok ada rasa menyenangkan karena memang bibir itu adalah daerah pekarangsangan. Orang melakukan hubungan seksual, penis masuk vagina itu adalah daerah yang pekarangsangan. Itu yang paling dominan malah. Nah, ternyata area dubur itu juga banyak sekali serabut sensoris yang mengakibatkan kalau disentuh, kalau dipenetrasi itu mengakibatkan juga kesenangan. Jadi, jika ada yang melakukan ini, ya mungkin memang atas dasar rasa senang di situ dan itu bisa ikut dilakukan oleh siapa saja, entah itu pasangan. Jadi saya punya mohon maaf ini saya punya pasien juga tokoh agama dengan istrinya yang juga orang yang kelihatannya baik-baik saja, kalau dibilang ini berbahaya, mereka melakukan anal seks. Mereka melakukan variasi genital, kelamin dengan kelamin. Kalau ini namanya anogenital, anal dengan kelamin, gitu ya. Ada yang orogenital, mulut dengan kelamin. Nah, itu aktivitas seksual itu semua dilakukan sebagai variasi oleh beberapa orang. Nah, sekarang begini, artinya itu pilihan saja, tetapi memang kalau dibilang apakah ini berbahaya, kalau balik lagi, aktivitas seksual itu tidak akan menjadi bahaya jika satu, disukai bersama, dinikmati bersama tanpa paksaan dan tidak menimbulkan efek samping baik itu fisik maupun psikis. Jadi kalau dua-duanya menikmati, silakan aja nggak jadi bahaya. Dia akan jadi bahaya jika, nah ini khusus untuk yang anal seks. Anal seks karena dubur berbeda dengan vagina gitu ya. Dia daerah sana gampang lecet ya karena tidak mengalami proses yang namanya lubrikasi. Vagina kan lubrikasi, perlendiran. Nah, jadi kalau mau melakukan aktivitas anogenital ini dengan aman, ya ditambahkan saja dengan tambahan cairan, bisa itu salivanya, liurnya, atau menggunakan lubrikan yang bisa dibeli ya, yang apa namanya gel yang berbahan air gitu. Tapi memang kalau tidak menggunakan itu, apa namanya, tidak menggunakan itu akan memunculkan, misalnya kalau dipaksakan, memang lebih mudah dia terjadi mikrolesi atau lecet. Jadi pada beberapa dulu dalam sejarahnya dulu ketika orang belum aware, kasus-kasus HIV dihubungkan dengan mereka-mereka homoseksual yang melakukan anal seks. Karena apa? Penularannya katanya lebih gampang karena memang ada perlukaan.
di sana gitu. Tapi sekarang orang sudah paham bagaimana menggunakan gel dan lain-lain juga kalau dipaksakan jangan, ya mungkin resikonya akibatnya lebih kecil. Nah, jadi apakah anal seks berbahaya? Kontennya adalah kemudian jika dilakukan dengan tidak ada paksaan, disukai bersama, dinikmati bersama, tahu caranya dengan tidak menyakiti, ya, itu tidak lagi jadi bahaya. Jadi, tapi kalau dilakukan dengan kasar, paksaan, justru lebih banyak resikonya dibandingkan dengan hubungan seksual yang penis ke dalam vagina atau penetrasi tadi. Jadi ada sisi mitosnya, ada juga sisi benarnya. Untuk yang mitos ke-8. 9. Nah, ini kita ngomongin COVID ya? LGBT apa COVID? Ya, LGBT kalau sebenarnya banyak lagi LGBTIQ, oh macam-macam. Jadi yang paling populer sekarang memang LGBT. LGBT itu adalah satu singkatan dari beberapa istilah yang dianggap satu pada beberapa orang awam dianggap ini nggak wajar, nggak biasa, jadinya harus dijauhi. Dan kalaupun dia dihubung-hubungkan terus dengan banyak mitos dan stigma jelek, akhirnya disebutin ini bisa menular atau tidak gitu ya, dicari-cari gitu. LGBT ini adalah lesbian, gay, bisexual, transseksual atau transgender dan transseksual ada di situ. Lesbian itu adalah homoseksual perempuan. Gay, homoseksual laki-laki. Biseksual itu bisa dengan laki, bisa dengan perempuan. Jadi dengan yang homoseksual sesama laki-laki bisa, dengan perempuan bisa. Dua orientasi seksual. Kalau transgender itu merasa dirinya bahwa walaupun aku laki, tapi badanku laki, tapi aku merasa kok aku perempuan ya. Itu namanya transgender. Kalau transseksual, sampai dia kepingin melakukan perubahan fisiknya, misalnya mau mengoperasi, membentuk payudaranya, itu transseksual. Ya, awalnya sama sih, merasa dirinya lebih nyaman ke jenis kelamin yang lain. Nah, sekarang begini kemudian, memang beberapa dogma agama menyebutkan bahwa LGBT ini dilarang begitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang humanisme, bahwa maksud saya begini, LGBT ini juga punya hak hidup. Mereka yang gay, mereka yang lesbian juga punya hak seksual, ya. Nah, kemudian apakah dan ini kalaupun mereka melakukan aktivitas seksual perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, ini disebut sebagai sebuah hal yang namanya homoseksual. Kalau yang heteroseksual bercampur homoseksual itu namanya biseksual. Ada lagi satu lagi istilahnya aseksual, tidak tertarik dengan siapapun. Ada panseksual, tertarik dengan banyak pilihan target gitu ya, bahkan tidak cuma manusia dijadikan pilihan, itu namanya panseksual. Nah, kalau yang LGBT ini begitu. Nah, sekarang begini, pada beberapa orang mengkhawatirkan bahwa kalau LGBT ini itu orangnya pasti merugikan, nyusahin, ya. Padahal kalau dilihat angka-angka kriminalitas gitu, lebih banyak yang LGBT atau orang normal. Kalau kriminalitas berkaitan dengan jahat, ya banyakkan orang normal. Dan kalau kemudian ternyata makin banyak yang masuk ke komunitas LGBT, kelompok sebagai sebuah komunitas, dianggap itu terus adalah disebutkan dengan ada yang baru itu menular. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Seseorang bisa menjadi seorang homoseksual, kita sebut saja yang homoseksual, itu penyebabnya ada 3. 1, by genetik, 2, by hormonal, 3, by apply. Artinya 1 memang dia kelainan genetik, kadang-kadang kelaminnya nggak jelas laki dan perempuan, jadi dia bingung mau yang mana. Ketika tumbuh kumis dianggap laki-laki. Padahal dia merasa baru dicek kelaminnya, loh ada penisnya kok kecil, vaginanya agak terbentuk begitu. Dan dia ternyata hermafrodit begitu. Ya wajar, dia kemudian bingung dengan identitas kelaminnya, termasuk orientasinya. Nah, itu yang by genetik. Yang kedua by hormon ya, by hormon atau by limbic sistemnya. Jadi percikan hormon-hormon tertentu pada waktu di masa kehamilan pertama sampai 6 minggu itu menentukan orientasi seksual juga. Nah, jadi kalau ternyata dia perempuan, ada kandungan testosteron yang tinggi selama dia kehamilan di 6 minggu pertama, dia kemudian akan cenderung mengalami proses asimilasi menjadi seorang yang merasa dirinya kalau dia perempuan dia akan tertarik dengan perempuan lain gitu. Nah, itu by hormonal. Nah, ini yang 2 ini uncorrectable. Biarkan saja selama tidak
merugikan, silahkan saja berkomunitas siapa. Kalau saya pribadi, teman saya LGBT banyak, dan kita selama saling mendukung, berkontribusi, itu malah bagus, kan tidak melakukan kriminalitas. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, saya punya anak takutnya ikutan jadi waria dalam tanda petik, jadi orang yang homoseksual gitu ya, ikut-ikutan. Nah, sebenarnya kalau yang seperti ini lebih kepada kemudian faktor psikososial yang lebih banyak. Psikososial itu yang membentuk si orang. Karena sesungguhnya kalaupun dia, misalnya begini, di lapas saja semuanya laki-laki, tiba-tiba banyak yang menjadi homoseksual parsial di lapas. Karena memang dorongan seksualnya tidak bisa disambut atau tidak bisa dilakukan dengan laki-laki, dengan perempuan, karena ada laki-laki saja. Pada saat itu bisa menjadi homoseksual, tapi temporary, parsial. Begitu keluar nanti, itu yang namanya by modifikasi atau by apply tadi, karena ada pengaruh lingkungan. Nah, habis itu kalau dia merasa dirinya mau balik lagi dengan niat kuat, dengan lingkungan yang kemarin tidak dilanjutkan lagi, mungkin bisa balik lagi. Tetapi maksud saya akhirnya begini, ketika orientasi seksual itu sudah terbentuk, sudah permanen, sudah merasa dimiliki, dia sebenarnya adalah spektrum saja loh. Homoseksual dan heteroseksual itu sebenarnya spektrum. Tinggal dia melihat bahwa, oh, aku lebih nyaman dengan laki-laki dan perempuan. Aku lebih nyaman dengan laki-laki. Aku lebih nyaman dengan perempuan. It's just a rainbow. Makanya lambang dari gerakan LGBT adalah pelangi seringan di beberapa tempat. Karena ini adalah spektrum saja. Tetapi memang ketika berhadapan dengan lingkungan yang tidak siap, misalnya keluarganya, belum lagi lingkungan yang sangat dogmatis, menolak, karena ini dianggap dosa, sinner, malu yang luar biasa. Nah, itu perlu dipikirkan lagi apakah tetap berada pada lingkungan ini dengan dan kemudian mengikuti untuk berubah, atau hak untuk mengekspresikan seksualnya, pilihannya dijalankan dengan kemudian memilih tempat yang lebih nyaman. Itu adalah hak masing-masing. LGBT menular, ini adalah mitos. 10, ini yang terakhir ya. Waduh, ini about size. Mbak Tilda gimana nih? Iya. Ukuran penis menentukan kepuasan seksual. Sebenarnya memang begini, ketika orang melihat yang namanya atlet pasti sehat, tampilan atlet dimunculin. Yang namanya dokter pasti keren, putih, bersih, tampilan itu yang dimunculin oleh media atau oleh pembawa informasi. Demikian juga akhirnya kalau penis ya, kelamin. Kalau yang besar berarti yang memuaskan. Padahal saya pribadi di klinik menemukan hal yang berbeda. Jadi begini, banyak pasangan bukan ukurannya yang kemudian menentukan kepuasan seksualnya, ternyata lebih kepada fungsi seksualnya. Selama penisnya masih normal, tidak perlu yang panjang, ukurannya masih dalam batas wajar dan sanggup penetrasi, karena penisnya bisa ereksi dan durasinya cukup bisa diterima oleh pasangannya. Jadi ternyata, satu, ereksinya, ketegangan seksualnya, ketegangan kelaminnya, dan kemudian durasinya yang bisa memuaskan pasangan. Yang ketiga adalah bagaimana bisa berhubungan seksual sampai menyentuh daerah pekarangsangan perempuan. Daerah pekarangsangan perempuan ada itu di klitoris, peka banget sama rangsangan. Yang kedua di dalam vagina. Di dalam vagina itu ada namanya G-spot. Dan itu real ya, kita bisa berapa kali membuktikan itu. Jadi ketika G-spotnya terangsang, klitorisnya terangsang, mau ukurannya seberapa aja, si perempuannya menikmati, ya, jadi itu cukup. Malah pada beberapa, justru ketika ukurannya tidak cukup besar, itu mentok dia, tidak berhasil merangsang G-spot dan tidak menyentuh si klitoris, malah tidak menikmati. Belum lagi penis yang ukuran besar juga bisa mengalami gangguan ereksi. Nggak ada gunanya juga ukuran yang besar, tetapi tidak bisa ereksi, tidak mampu untuk melakukan penetrasi. Jadi, it is not about the gun, but it is about the man behind the gun. Jadi, ukuran penis menentukan kepuasan seksual, ini adalah mitos. Habis nih mitosnya. Ya, jadi begitu. Itu adalah tadi 10 dari mitos yang sudah disaring kemarin untuk dibahas hari ini. Sebenarnya mitos banyak banget ya. Gampangnya aja misalnya adalah bau
apa sih mitos yang lain lagi? Kalau bicara tentang virginitas tadi udah ya, payudara, jalan. Nah, itu ya mitos yang belum disebut tadi, misalnya berhubungan seksual keluar darah begitu misalnya ya. Itu juga ada mitos-mitos yang berkaitan dengan perilaku, misalnya minum antibiotik supaya nggak tertular infeksi menular seksual. Itu juga salah. Antibiotik itu diminum kalau sudah sakit dan jelas penyakitnya apa, bukan yang diminum di depan. Belum lagi ada yang minum antibiotik supaya nggak kena HIV atau infeksi menular seksual. Atau ini ada yang lucu kemarin. Uh, ini menyangkut mitos kepercayaan diri dalam grup. 1 bulan yang lalu saya kedapatan 2 siswa SMP kelas 2 yang dua-duanya kena gonore, kencing nanah. Ketika saya tanya kenapa begini, karena apa? Mereka sudah berhubungan seksual karena di komunitasnya bilang, kalau belum kena kencing nanah, belum laki, dok. Nah, itu juga mitos. Nah, terus saya tanya kemudian, kamu berhubungan seksual dengan siapa? Dengan PSK. Saya turunlah ke sana, ke tempat lokalisasi itu. Kenapa kok anak-anak kecil mau sih dilayani juga? Ini mereka belum dewasa, masih SMP, tolong ditolak. Dan harus ingat pakai kondom. Kak, ini mereka tertular, berarti nggak pakai kondom dong. Dijawab sama PSK-nya. Soalnya, dok, kalau kita berhubungan seksual dengan yang masih muda, bikin kita awet muda, bikin keputihan hilang. Nah, itu juga mitos. Banyak banget mitos yang ternyata. Belum lagi misalnya apa namanya? Kalau keputihan gitu misalnya, harus rajin-rajin dibersihin dengan daun sirih. Boleh-boleh saja mencucinya dengan daun sirih karena daun sirih memiliki nilai antiseptik. Tetapi kalau terus-terusan dipakai, dibersihin, justru bakteri yang melindungi vagina ikutan mati. Jadinya kosong, nggak ada bakteri yang melindungi juga. Jadi malah gampang jamuran dan gampang infeksi. Apalagi yang lain banyak banget nanti bisa dibahas. Jadi intinya adalah mitos itu sesuatu yang masih dipercaya banyak orang, beredar sampai detik ini di beberapa komunitas, kelompok, daerah-daerah tertentu. Saya boleh ya dikit lagi ya, saya kemarin berdiskusi tentang sebuah tradisi berbau mitos yang terjadi di Kepulauan Malingau di daerah Fiji. Itu begini, kalau perempuan yang sudah menstruasi dianggap sudah sanggup untuk menikah. Nah, supaya dia siap menikah, diperkenalkan dia ke semacam dukun yang sangat terhormat. Dukun ini nanti yang akan ngajarin si anak ini untuk berhubungan seksual. Diajak berhubungan seksual. Sampai dianggap pinter. Nah, baru siap dinikahkan. Keluar yang di situ yang melamar adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi si perempuan ini keluarganya nanti akan melamar keluarga laki-laki. Kalau si keluarga laki-laki menerima lamarannya ini, maksudnya kedatangan untuk lamaran, ditanyain, ini datang ke sini, ke tempat saya, apa sudah ke si dukun dulu? Kalau udah ke dukun dulu diajarin, baru keluarga kami mau. Bisa kebayang tuh, harus diajarin dukun dulu. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, bisa kebayang nggak? Kalau jadi, jangan-jangan banyak yang berminat jadi dukun di sana. Nah, itu sekelumit dari contoh-contoh yang berbau mitos yang lain yang mungkin tidak ada di tempat lain. Unik lah begitu. Begitu Mbak Tilda, dari saya presentasinya, penjelasannya. Iya, Dok. Terima Terima kasih. kasih. Komprehensif Ya. sekali ya. Menarik sekali, Dok, Ya. presentasinya. Dok, tadi terkait konsep keperawanan itu, konsep keputihan. Tadi terkait keputihan itu, apakah keputihan itu selalu berarti bahwa seseorang itu sedang terkena penyakit? Betul. Ya, jadi keluhan reproduksi perempuan itu kayak bendera negara kita, Mbak Tilda. Kalau nggak yang merah-merah, yang putih-putih. Yang merah-merah itu berkaitan dengan menstruasi, gangguan men, jumlahnya. Bahkan kalau ABG nggak men nggak datang-datang, mennya pusing setengah mati. Ya. Nah, yang putih ini adalah keputihan. Nah, keputihan itu sendiri adalah semua cairan yang bukan air kencing, air seni, yang keluar dari pintu kelamin, ya dari vagina sebenarnya, dan bukan darah jelasnya. Jadi mau dia warnanya bening, agak putih, agak hijau, agak coklat, semuanya tetap disebut keputihan. Jadi nggak yang putih-putih. Nah, jadi semua cairan ini. Nah, terus begini, apakah itu penyakit atau patologis? Apakah berarti itu infeksi?
No, nggak semuanya keputihan itu adalah patologis. Karena itu kita sebutkan ada yang keputihan normal, ada keputihan tidak normal. Keputihan normal itu sebenarnya kalau kita beranjak tahun menjadi lebih dewasa akan mulai tahu bahwa oh ini kayaknya nggak benar nih keputihannya. Karena keputihan yang normal itu adalah kalau dia nggak terlalu bau, baunya nggak menyengat, busuk, atau bau amis kayak bau ikan. Kemudian tidak ada rasa gatal, tidak keluar seperti susu basi, nggak ada darahnya, warnanya juga yang masih bening atau agak putih, kayak ingus biasa pun nggak apa-apa. Tapi begitu sudah berubah sedikit, kita harus pikirkan itu patologis, terlebih kalau misalnya sudah berhubungan seksual yang risky, yang beresiko. Ini pasangannya ternyata ngajakin terus berhubungan seksual dan nggak pakai kondom. Aku nggak yakin sama pasanganku, baru kenal gitu misalnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin habis camping, jarang ganti pakaian dalam, kok akhirnya kebutuhan gini agak gatal-gatal, kok agak keluar kayak susu basi, jangan-jangan itu ada jamurnya gitu ya. Jadi keputihan yang masih normal itu biasanya muncul satu, sebelum menstruasi, sesudah menstruasi, waktu lagi capek, lelah, atau lagi dorongan seksual meningkat. Nah itu biasanya. Di luar itu, kalau udah mulai berubah bahwa kita patut berpikir jangan-jangan ini patologis dan silakan pastikan ke dokter atau langsung deh ke laboratorium dulu untuk dicek ininya, discharge-nya tuh cairan putih. Gitu. Ya, Oke, siap dok. Ini udah ada banyak pertanyaan nih. banyak ya. Ini langsung aja ya dok ya. Heeh. Siap. Ini dari Alfia, dok. Apakah vaginismus Halo itu Alfia. ada secara medis atau itu hanya karena perempuan tidak rileks? Gimana? Ulang? Oh, Dari vaginismus. Ya, tadi yang bertanya tentang vaginismus. Nah, saya dari praktek sampai dengan sekarang ketemu pasien vaginismus itu 4, dan itu susah-susah gampang. Jarang kasusnya, tapi memang itu real adanya. Jadi, vaginismus itu adalah ketika seseorang terangsang secara seksual, ini dinding vaginanya ya, sepertiga dari vaginanya itu, bagian luarnya itu ketika ada rangsangan seksual, ada penis mungkin mau dimasukkan atau dia masturbasi menggunakan alat-alat serupa penis-penisan, bisa itu dildo atau vibrator, dimasukin ke dalam langsung ini keret, nggak bisa masuk. Langsung dia mampet, otot sepertiga bagian luarnya mengalami kontraksi. Nah, vaginismus itu berkaitan erat dengan ada stres di masa lalu atau ada pengalaman seksual yang tidak menyenangkan di masa lalu yang akibatnya membuat kepalanya menjadi tidak rileks, stres berat, walaupun dia kepingin merilis dorongan seksualnya. Pada saat terangsang, ingin meneruskan dorongan seksual, tetapi rupanya stres yang ada tersimpan di memorinya itu menginginkan otot-otot yang tidak bisa diduga tadi seperti balik bagian luar, involunteer involunteer muscle-nya itu langsung berespon, langsung kontraksi. Dan ini rasanya sangat tidak nyaman sekali karena dia kepengen tetapi nggak bisa. Dia ingin dorongan seksual diekspresikan tetapi tidak bisa. Itu yang terjadi. Nah, terapinya juga akhirnya membutuhkan terapi kolaborasi, terapi psikoterapi yang juga tidak gampang. Jadi harus terus-menerus memastikan sumber pengalaman masa lalunya yang tidak menyenangkan dan itu yang harus di-delete, membuatnya dia rileks. Kemudian pasangan seksual juga harus membantunya juga supaya tidak menjadi ada tekanan, malah mendukungnya supaya keluar dari permasalahan. Kan tidak mudah untuk menceritakan kehidupan masa lalu seksualnya, terus meminta pasangannya untuk membantu. Padahal di situ mungkin akan membongkar rahasia yang pasangan juga jadinya nggak nyaman untuk dengar itu, tapi disuruh membantu gitu. Karena apa? Nanti ketika sudah rileks, untuk membuatnya menjadi vaginismusnya tersembuhkan, harus menggunakan bahan-bahan tertentu yang namanya dilator, dari yang kecil dulu dicoba dimasukkan, sampai dia tidak tertahan lagi mau rileks, ya, akhirnya mulai yang lebih besar sampai kita anggap cukup karena mungkin itu bisa menjadi saat itu penis sudah bisa penetrasi dicobakan. Ditambahkan dengan obat-obat penenang dan penghilang nyeri juga untuk tambahan. Tapi memang susah-susah gampang. Saya punya pasien 4 dari dulu, yang sembuh 3, yang satu lagi nggak balik-balik. Saya nggak tahu yang balik ini kemana gitu ya. Dan yang 3 pun itu mesti ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi nggak bisa sebentar gitu. Ya. Mm-mm. Jadi kuncinya benar ya, relaksasi karena di situ sangat kental dengan intervensi atau pengaruh dari stresor yang bersifat traumatik di masa lampau.
Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini Oke. pertanyaan dari, ini private ya? Oh ya, dari Ray. Halo Ray. Halo, saya Ray dari Rutgers. Mau bertanya, Mm-mm. Dok, pernah mengalami Ya. challenge nggak ketika berusaha untuk menyadarkan kelompok masyarakat tertentu bahwa yang mereka yakini itu adalah mitos? Kalau ada, pengalaman apa Hmm. yang paling susah yang pernah dokter temui? Dan ada pendekatan atau tips trik tertentu nggak untuk menyadarkannya? Apalagi yang sering dikaitkan dengan masalah agama dan budaya, misalnya pada konteks sunat perempuan. Ya. Waktu mungkin sekitar 12 tahun yang lalu, saya diminta oleh BKKBN untuk ikut melatih tokoh-tokoh agama di Jawa Timur. Jadi yang datang itu dari berbagai daerah, ada tuan guru dari Lombok. Tuan guru dari Lombok lebih resisten loh banyak kan, ya. Kemudian dari Kiai Haji dari Makassar, termasuk Pak Haji dari Jawa Timur. Ya kalau Jawa Timur NU biasanya lebih bagus lah ya. Dan saya diminta untuk melatih 5 hari paket pelatihan begitu tentang kesehatan reproduksi. Dan saya ceritakan bahwa yang akan diajarkan adalah ini ternyata pada banyak yang membelalak tentang waktu saya menceritakan, saya akan mengajarkan juga tentang kondom sebagai kontrasepsi. Karena kontrasepsi kondom ini multifunction gitu. Apalagi dari tokoh-tokoh agama ini banyak yang punya pesantren. Tentunya kan banyak yang sudah ABG di situ yang pada saat itu teman-teman di Surabaya ternyata melihat ada yang unik waktu itu. Ada satu pesantren yang santri-santrinya lomba jauh-jauhan masturbasi. Ya, jadi lomba masturbasi jauh-jauhan gitu ya. Siapa yang jauh itu yang menang gitu. Bayangkan itu, ternyata lomba masturbasi ada di pesantren gitu ya. Nah, akhirnya diharapkan gurunya, kiai hajinya, ustadznya diundang untuk dilatih kesehatan reproduksi. Bisa kebayang nggak waktu saya menyebutkan tentang silabusnya adalah mengajarkan tentang kondom untuk kontrasepsi. Dua tokoh agama, satu dari Lombok dan Makassar, angkat tangan. Dokter, itu kami tidak mau diajarkan yang itu. Karena itu adalah justru kondom alat untuk menyebarkan kemaksiatan. Untuk yang itu, atau kami, kalau dokter tetap mau mengajarkan itu, kami pulang hari ini juga. Atau kalau mau tetap dilanjutkan, itu jangan dulu. Padahal salah satu titipan untuk diajarkan adalah itu. Jadi hari pertama saya nggak ngajarin itu. Tetapi hari malamnya saya memeras otak ini. Gimana caranya ya? Itu harus saya ajarkan. Itu penting begitu. Akhirnya saya mengambil inisiatif, tiba-tiba muncul karena pengalaman saya waktu di Bali, dengan memberikan kesempatan kepada peer grupnya yang untuk mengajar, tetapi yang kira-kira bikin shocking sedikit, supaya langsung, loh kok bisa kayak gitu ya, nah, gitu. Jadi saya setengah mati minta teman-teman di Surabaya untuk cari dong pasangan suami istri yang pihak istrinya pakai kondom, kalau bisa yang religius. Jadi kalau nanti ada dia yang saya minta presentasi dan ibunya pakai kerudung, gitu. Iya, saya menunggu dari jam 6 sore sampai akhirnya aduh nggak ada loh, nggak ketemu, udah jam 11 malam. Ternyata Tuhan sayang sama saya. Jam 12 malam saya ditelepon, "Dok, ketemu Dok, ada hajah ini mau." Beneran saya kontak Ibu aja. Mau saya mau ngasih tahu. Akhirnya besok paginya saya nggak jelasin bahwa akan ada yang mengajar, tiba-tiba aja saya minta Bu Ajah bercerita semuanya. Bu Ajah langsung ngambil kondom, Bu Ajah ngejelasin, langsung gini caranya Pak Haji, makainya begini, 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 dan saya pakai buat suami saya. Dan suami saya adalah seorang haji. Semuanya melongo begini yang tadinya menolak. Dan lama-kelamaan, kalau gitu silahkan deh, itu saya banyak pertanyaan yang muncul. Singkat cerita, hari terakhir, paket kondom yang untuk pelatihan itu habis jadiin rebutan dibawa pulang. Artinya apa? Sometimes people itu tidak percaya atau tidak mau tahu about something they are not knowing it. Jadi mereka mungkin nggak tahu, nggak mau tahu tentang sesuatu yang mereka nggak tahu sebenarnya. Tapi ketika itu dijadikan sebuah hal yang kayak stigma, ada stigmanya, harus didiskriminasi, dijauhin. Jadi itu pengalaman saya ketika untuk memberikan sesuatu yang kita nggak bisa masuk, terjadi resistensi,
berkaitan tentang suatu hal yang ditolak, termasuk itu adalah mitos, yang saya pakai kemudian adalah satu sebenarnya mencari sumber ilmu yang paling cocok dengan audiens. Mungkin bisa buku atau apa. Ini loh saya bawain gitu misalnya. Jadi bukan saya nih yang ngomong, ini ilmunya, kalau perlu sampai gambar, video, dan lain. Yang kedua, baru pakai orang lain yang kemungkinan tidak akan dijeda, tidak akan mengalami resistensi, atau mau didengerin sampai selesai. Dan kemarin saya pakai itu. Nah, jadi seorang hajah nggak mungkin tiba-tiba dilemparin kayak saya dilemparin, begitu misalnya ibu hajahnya yang kira membantu saya. Begitu, dan saya selesai. Gitu. Honornya tetap buat saya. Nah, itu contohnya ya, bagaimanapun juga kita berhadapan kalau berkaitan dengan mitos, kita berhadapan dengan pemahaman, persepsi yang berdasarkan pengetahuan yang keliru. Bagaimana kita kemudian memasukkan pengetahuan yang baru, yang bisa mensubstitusi pengetahuan yang lama, dengan metode-metode yang paling cocok mungkin. Dan tiap daerah mungkin berbeda-beda. Ke anak muda mungkin kita pakai, jadi waktu saya bicara tentang HIV, di kalangan anak-anak sekolah, uh, gurunya bilang gini, kalau bisa jangan dari dinas kesehatan sama puskesmas dok. Kenapa gitu? Nggak ada yang dengerin. Belum lagi ngantuk anak-anak gitu. Akhirnya saya, dokter Oke kan mau nih, biasanya dikasih game, saya biasanya kasih game macam-macam gitu. Tapi khusus untuk sekolah yang agak bandel ini, misalkan saya bawa satu perempuan yang cantik, masih muda gitu ya, dan ngomongin tentang HIV. Syukurnya maksudnya dalam kerjasama itu, yang bersangkutan testimoni mau mengakui dirinya HIV. Waktu itu masih boleh lah, masih beredar. Artinya justru yang testimoni ini yang didengerin gitu. Jadi saya cuma membenarkan aja pertanyaan, ada yang gini. Akhirnya masuk juga informasinya begitu. Ya. Nah, maksud saya akhirnya adalah bagaimana kemudian untuk masuk ke level-level target kita untuk berubah atau menambah informasi yang harusnya kita lengkapi atau mengubah yang salah, kita memang perlu strategi yang pas, dan strateginya bisa sangat bervariasi. Ya itu tadi, bisa juga dengan mencari influencer tertentu, orang-orang tertentu, siapa yang mau didengerin gitu misalnya ya. Kalau di Bali juga pada beberapa tempat dulu ketika ada resistensi, ada mitos tentang bahwa jenazah yang HIV itu masih mengeluarkan HIV berlama-lama dan ditolak untuk dicuci jenazahnya. Kemudian yang datang ke desa itu adalah hiburan tradisional, ada namanya arje, itu yang menjelaskan. Jadi masyarakat dikumpulin, kemudian ada arje kayak wayang tapi kayak ludruk ya, kayak apa namanya? Ya itulah umur tradisional itu. Ternyata itu yang lebih didengarkan. Jadi kita bisa berperan untuk mengarahkan topiknya, materinya, walaupun tidak kita yang menyampaikan. Ya itu. Oke, Gitu siap. Mbak Tilda. Siap, Dok. Ini pertanyaan Ya. selanjutnya dari Ernesto. Selamat sore, Dok. Terima kasih materinya luar Selamat biasa. sore. Saya Ernesto dari Kupang, NTT. Dok, Dari Kupang. saya mau bertanya, saya pernah dengar perempuan yang diinsisi himennya. Itu karena apa, Dok? Dan itu mengapa perlu melakukan operasi itu? Jadi himen itu adalah selaput darah ya, selaput darah. Selaput darah itu sebenarnya nggak seperti selaput kayak di genderang telinga yang full menutup begitu ya, tapi sebenarnya selaput darah itu hanya pinggirannya aja ada selaput. Nah, jadi darah mens tetap bisa keluar, air kencing bisa keluar, penis pun bisa masuk pada beberapa tipe yang selaput darahnya masih bisa lentur begitu ya, jadi nggak robek-robek semuanya begitu. Nah, sekarang begini, insisi itu artinya adalah memotong atau membuat irisan atau robekan. Nah, banyak penyebabnya. Pada mereka yang mengalami himen imperforata namanya, himen selaput darahnya yang memang ternyata agak menutupi semuanya, dan ketika si perempuan sudah mulai mens, akhirnya terhambat mensnya, nggak bisa keluar maksimal, dilakukanlah insisi tadi, dilakukan pelubangan gitu insisi. Insisi beda dengan rekonstruksi. Ada yang kemudian juga melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi ini misalnya yang udah robek, lebar, kemudian diperbaiki lagi, nah itu dibikin rekonstruksi, gitu ya. Jadi apa ya? Ini berkaitan juga karena himen seringkali dihubung-hubungkan dengan keperawanan. Tapi kalau saya pribadi lebih kepada perilaku seksual yang menentukan keperawanan atau tidaknya. Jadi contohnya begini, waktu saya masih pendidikan dokter, masih koas, itu
ketemu pasien anak-anak yang bajunya berlumuran darah gitu, baru diperiksa oleh senior saya di Obgyn, residen Obgyn. Dibuka semuanya, ternyata dia habis jatuh dari manjat pohon, kepleset, kena cabang kayu vaginanya. Dan di situ mengalami robekan. Klitorisnya sudah hampir lepas, daerah selaput darahnya dan vaginanya sebagian robek. Jadi perlu direkonstruksi. Selaput darah juga robek. Nah, maksud saya, apakah itu juga udah nggak perawan? Sementara saya pernah dapat konseling dari anak SMA kelas 3, dia sudah berhubungan seksual dengan pacarnya yang sudah bekerja, tetapi tidak lewat vagina. Dia melakukan oral seks dan dia melakukan anal seks saja. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu melakukan anal seks dan oral seks? Ya gimana sih dokter? Biar aku tetap perawan dong, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi dia menganggap kalau keperawanan hanya karena lewat vagina aja baru dianggap sudah tidak perawan lagi kalau terjadi hubungan. Jadi bagi saya perilaku seksual yang si anak SMA ini ya sudah nggak perawan sebenarnya. Cuman si anak kecil ini karena robekan selaput darah, dia belum ada aktivitas sama seksual sama sekali. Bisa kebayang nggak kalau misalnya si anak kecil ini besok menikah sama seseorang, terus dia tidak direkonstruksi. Kamu ini kenapa sih baru dilihat, lo kok kayak gini, kamu udah nggak perawan ya? Siapa yang bikin nggak perawan dituntut? Ayo kalau gitu, kalau kamu nuntut, ayo ke kampung mana? Pohonnya masih ada gitu ya. Gitu misalnya. Itu balik lagi. Kalau virginity saya mengembalikan lagi ke konsepnya masing-masing deh. Kalau saya pribadi lebih kepada ke perilaku seksual. Dan bukan menjadi sesuatu yang kemudian ketika orang sudah melakukan itu dan harus mengalami stres psikososial yang sedemikian luar biasanya. Tidak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Frida. Halo Dokter Oke, salam kenal. Saya Frida. Menyambung soal vaginismus, saya pernah menyimak pernyataan seorang dokter ini yang menyatakan bahwa vaginismus ini tidak ada kaitannya dengan trauma, tapi semata karena masalah kaku otot yang penyebabnya juga tidak terlalu jelas. Tapi tadi dokter katakan bahwa ini erat kaitannya dengan trauma. Saya bingung. Ya, lo sekarang pakai handphone ya. Siap dok, sudah terhubung. Oke, baik teman-teman kita bisa lanjut, syukurlah ya. Ya. Oke. Jadi gimana? Kita boleh lanjut Sampai dok. mana tadi ya? Tadi sampai di vaginismus. Oke, silakan. Oke, tadi pertanyaan Oke, dari Frida. ya jadi yang vaginismus itu, suara saya kedengeran ya? Kedengaran dok. Ya, jadi yang vaginismus itu memang penyebabnya sebenarnya begini, ketika berbicara tentang vaginismus, kita berbicara tentang sebuah problem yang kompleks gitu ya. Memang dia penyakit ini yang dialami oleh perempuan ini adalah menyangkut tentang perubahan fisik sebenarnya pada dinding sepertiga luar dari vagina yang ternyata secara involuntir tidak bisa diduga dia pada saat tersentuh dari rangsangan luar, entah itu penis atau mungkin menggunakan alat bantu, dia mengalami kontraksi kemudian, mengalami kontraksi ininya apa namanya sepertiga dari ototnya itu yang mengalami menutup dia. Nah, berdasarkan pengalaman kita, memang karena dia penyebabnya kompleks, ini problemnya adalah fisik, kita tidak bisa melepaskan dari faktor psikis rupanya, karena keberhasilan dari terapi justru adalah ketika terjadi relaksasi dan semua faktor pengganggu dari kemungkinan yang memberatkan pikiran dari si perempuan adalah kita atas semua. Jadi berdasarkan dari protap yang ada, faktor-faktor psikis itu salah satu contohnya adalah juga stres dari secara seksual atau bisa saja persepsi seksual yang sangat buruk terhadap hubungan seksual begitu. Itu yang perlu diatasi dulu. Relax ketika ternyata ada kemajuan pada waktu terapi itu baru kita bisa memikirkan faktor-faktor yang lain. Apakah bisa jadi apakah ada luka di daerah dinding kelamin, ada perlukaan atau perlendiran yang bermasalah sebenarnya. Nah, tapi biasanya itu bisa dua-duanya sambil jalan. Tetapi ketika problem psikis juga sudah diatasi, kemungkinan tidak ada masalah dari psikis. Everything okay dok, relax saja saya selama ini. Nah, baru kita pikirkan faktor yang lain. Jangan-jangan juga ada faktor hormonal gitu misalnya. Jadi dua-duanya kita jalankan untuk mencari tahu solusi dari kemungkinan faktor psikis, ya. Kemudian yang kedua juga jalan untuk melihat problem fisiknya, termasuk
keadaan endokrin, persarafan, pembuluh darah tubuhnya. Karena itu memerlukan waktu juga yang tidak sedikit untuk perbaikannya, begitu. Ya. Nggak kedengeran suaranya di mute. Oh iya, mohon maaf. Heeh. Iya, oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini ada pertanyaan Nggih. dari Prida dari Bali. Halo, Dok, saya Prida dari Oh, Bali. dari Bali. Mau bertanya Ya. tentang reproduksi wanita. Saya pernah dengar Mhm. kalau seorang wanita yang mengkonsumsi buah timun atau nanas bisa Mhm. menyebabkan keputihan. Nah, itu benar atau salah, Mmm. Dok? Itu mitos. Saya baru mau bilang tadi, timun juga seringkali dihubung-hubungkan dengan, banyak makan timun bisa bikin becek gitu ya. Becek itu artinya perlendiran atau lubrikasinya banyak gitu. Dan pada beberapa orang menganggapnya itu sebagai peningkatan dari, volume keputihannya dan dianggap tidak biasa. Itu nggak benar ya, itu mitos. Heeh. Jadi, bukan berarti kemudian begini, karena kalau itu benar misalnya begini, dia bisa meningkatkan jumlah dari lubrikasi, "Dok, saya kok sudah semakin tua, hormon menurun, kemudian perlendiran berkurang, apa solusinya?" Timun berarti kalau itu benar. Tapi kenyataannya tidak itu, enggak ya. Oke, terima kasih. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Sleeping Beauty. Dok, Mhm. apakah orang dengan disabilitas tidak memiliki hasrat seksual? Eh, yang disabilitas intelektual ya, Dok? Punya sebenarnya, jadi begini, ada yang menarik ini, cuma memang gradasi atau spektrum dari mereka yang mengalami, tunagrahita atau, istilahnya adalah, difabel dari, ini ya, apa namanya, mental, itu memang, beda-beda spektrumnya. Ada yang karena dia gangguan mentalnya disertai juga dengan, penyakit-penyakit psikiatri misalnya dan membutuhkan obat gitu sampai itu biasanya dorongan seksualnya memang tertekan, terganggu. Karena orang yang dorongan seksualnya, bagus harusnya juga, dia dalam keadaan, sehat ya, fisik dan psikisnya. Tetapi pada mereka yang misalnya, karena keterbelakangan, karena ketertinggalan ya, tunagrahita, eee, dorongan seksual tetap ada, cuma akhirnya merespon situasi dorongan seksual itu yang unik. Jadi saya pernah ketemu misalnya, di sebuah sekolah luar biasa dulu namanya kan, eee, itu yang sudah menstruasi, dia nggak paham bahwa itu adalah, menstruasi yang harusnya diperlakukan seperti orang biasa. Jadi darah menstruasi dan pembalutnya itu malah dijadiin mainan ke mana-mana, dilihatin ke, teman-temannya dan sejak saat itu, dia kan sudah mulai punya dorongan seksual, dia sering telanjang di depan teman-temannya, teman-temannya sering ditarik suruh megangin payudaranya. Bahkan ada beberapa yang, situasi serupa dijadikan korban malah pelecehan seksual di kampungnya, karena dipikir, "Ah, dia nggak ngerti apa-apa, kalau dilecehin juga, nanti dia juga nggak ngerti mesti ngomong kayak apa." Dan terjadi kehamilan, reproduksinya bagus, dia juga, melakukan aktivitas seksual bisa, menikmati bisa, tetapi dalam kontak relasinya dia nggak paham dengan siapa, bolehnya seperti apa. Dan ketika ada kehamilan, dia ketahuannya udah besar, jadinya yang harus mengakui kehamilan jadi siapa yang mau nolong akhirnya pada waktu itu, saya ingat banget solusinya seperti itu. Jadi dia tetap punya hak seksual, cuma memang agak sedikit berbeda gradasi dan spektrumnya dengan orang yang biasa. Kalau misalnya kita bisa memberitahukan anak-anak yang, adik-adik kita yang masih SMP supaya pacaran sehat itu bagaimana, mengelola dorongan seksual bagaimana, kita nggak bisa pakai pendekatan yang seperti itu. Pendekatannya seringkali individual dan itu pun dilakukan oleh guru-guru pendampingnya, mitra-mitra pendampingnya yang akan mengawasi dan pekerjaan mereka berat sekali sebenarnya karena tiap orang, akan berbeda-beda responnya. Ada yang menstruasi diam, ada yang menstruasi biasa, ada yang menstruasi pembalutnya dilepas, dilempar-lemparin ke temannya, itu kan beda-beda. Itu yang berkaitan dengan reproduksi. Yang berkaitan dengan seksualnya misalnya itu dia, eee, tiba-tiba membuka celana dalamnya, diliatin ke teman-temannya di kelasnya, dipamerin. Nah, itu kan perlu edukasi pendampingan yang khusus lagi, tidak seperti remaja atau anak muda seumuran dia yang biasa, di sekolah biasa, gitu. Oke. Siap, Dok.
Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mhm. karena ini menuju jam 5. Ini Iya. adalah pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Oh, terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Selamat sore Dokter Iya. Oka, saya Rudi dari Selamat Merauke, sore. Papua. Halo Rudi dari ujung Jauh timur ya dari Indonesia. Papua. Sehat selalu ya, Rudi. Oke dokter, saya ingin bertanya, saya pernah mendampingi anak akibat kekerasan seksual dan hasil visum Mhm. et repertum menyatakan bahwa Mhm. tidak terlihat selaput darah. Pertanyaan Mhm. saya, selaput darah wanita itu bisa hilang akibat kekerasan seksual? Yang kedua, Mhm. apakah darah mens wanita, apakah darah mens wanita itu, sorry, apakah darah mens wanita bisa jadi pupuk? Karena kehidupan budaya masyarakat di pedalaman Bovendigul, pada Mmm. acara adat tanam sagu harus menyiramkan darah mens. Karena menurut Mhm. kepercayaan mereka, sagu yang tumbuh akan lebih subur dan hasil tepung sagunya akan lebih bagus. Apakah itu benar, dokter? Wah, ini, yang terakhir saya baru dengar ini ya. Tapi yang jelas begini, yang pertama ketika saat ada terjadi kekerasan seksual, itu perkosaan begitu ya, dan segera dilaporkan ke polisian dan dilakukan visum dan dilakukan pemeriksaan fisik, salah satunya juga pemeriksaan kelamin, genital, lengkap itu, sampai keberadaan hymen atau selaput darah juga biasanya dilihat. Biasanya pada kejadian yang biasa itu akan jelas kelihatan ada robekan, oleh karena benda tumpul, arah jam berapa robekannya. Dari situ bisa dipastikan bahwa memang terjadi kekerasan karena arahnya adalah dari kekerasan seksual atau kekerasan yang lain non seksual. Bisa saja kekerasan genital tetapi dia disodok sama kayu gitu ya, bukan dengan hubungan seksual. Di situ akan memungkinkan nanti pembahasannya ada kemungkinan dari kekerasan seksual. Tetapi kalau ini yang dinyatakan dari visumnya adalah bahwa selaput darahnya sudah tidak ada atau memang tidak ada. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Kalau memang tidak ada, kemungkinan tidak ada, berarti dia yang diperiksakan ini adalah tipe pemilik hymen yang tipis. Jadi dia hymennya cuma sedikit kecil gitu. Nah, tapi kalau yang disebutkan dengan sudah tidak ada lagi selaput darahnya, mungkin tindakan kekerasan seksualnya ini frekuensinya cukup sering berulang atau frekuensinya cukup apa ya keras begitu. Jadi selaput darah yang harusnya masih ada sisa pun mungkin tidak terlihat karena banyaknya robekan. Gitu. Ada dua kemungkinan itu. Nah, jadi dua-duanya ini pun akhirnya akan membingungkan nanti dari pihak kepolisian memastikan apakah ini kekerasan seksual yang bisa dipastikan dari penentuan dari hymennya aja atau tidak. Nah, mungkin akan dipakai penentuan dari faktor atau bukti-bukti yang lain. Akhirnya. Nah, terus mengenai darah mens, apakah itu bisa jadi pupuk? Nah, ini yang seru ini. Ini bisa jadi bahan diskusi atau bahan tulisan saya juga nih. Terima kasih. Jadi begini, kalau dilihat secara logika, uh, darah menstruasi itu sebenarnya begini. Darah menstruasi itu adalah berasal dari pembuluh-pembuluh darah yang ada pada dinding dalam rahim atau yang disebut dengan endometrium. Endometrium ini dipersiapkan makanan di situ yang darah-darah itu kalau terjadi kehamilan. Kalau terjadi kehamilan di sana nempel di endometrium di dalam rahim, darah yang tadi inilah yang akan memberikan nutrisi dan nggak jadi mens. Jadi sebenarnya justru itu nutrisi memang nutrisi yang dipersiapkan untuk janin. Jadi karena tidak ada apa namanya, tidak ada pembuahan, akhirnya darah itu selama 2 minggu berikutnya 14 hari luruh dia dalam keadaan sebenarnya statusnya dia memiliki nilai nutrisi. Kalau ternyata ini dijadikan kemudian dijadikan pupuk logikanya darah segar maupun darah yang tidak mengandung kuman atau tidak terinfeksi sebenarnya itu adalah mengandung kandungan nutrisi yang banyak. Tetapi saya lebih meyakini bahwa apa yang dilakukan ini lebih kepada sugesti. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi adat kita yang dulu-dulu itu sebenarnya adalah lebih banyak sugesti. Nilai logikanya ada, tetapi sugesti. Sama misalnya dengan begini, katanya toge itu bagus buat meningkatkan kualitas sperma ya dok ya. Ya begitu kan. Tapi berapa dulu kandungan dari vitamin E yang dibutuhkan sama vitamin D yang dibutuhkan. Sementara vitaminnya udah ada yang berbentuk kapsul. Nah kalau misalnya ternyata satu kapsul itu sama dengan untuk jadi satu kapsul membutuhkan 2 ember dari kecambah, sebenarnya kita harus makan kecambahnya berember-ember baru punya nilai begitu maksudnya. Tapi kalau dimakan gimana dok? Ya enggak apa-apa. Sama dengan misalnya ada yang berpikiran untuk, dok, maaf nih loh dok, ya
saya dengan istri ngasih maaf loh, sperma saya yang keluar saya pakai oles-oles buat masker istri saya. Kan banyak protein dan vitamin. Memang ada protein dan vitamin, tetapi untuk dijadiin masker kan perlu banyak dan tebal gitu. Itu kan nggak cukup gitu Mas. Tapi kalau secara sugesti dia akhirnya mengkonsumsi itu ya nggak apa-apa. Termasuk misalnya ada yang menelen, ditelan juga ya sama pasangannya. Itu katanya sehat. Ya nggak apa-apa, tapi untuk disamakan dengan mineral yang seperti yang udah dijual kapsulan ya nggak ada artinya. Nah, masih kecil, tapi untuk membangkitkan sugesti silahkan aja. Cuma kualitasnya disamakan dengan obat, kapsul yang udah ada pasti tidak bisa disamakan. Gitu. Oke? Oke. Ya. Semoga bisa Ya, ya. menjawab. Dokter, ini satu pertanyaan terakhir dari saya karena tadi penjelasannya Ya. jadinya menarik. Oke, Mbak. Terkait dengan kasus pemerkosaan itu, Dok, apakah ada tidak, Dok, orang yang lahir tanpa himen? Dan kemudian apakah relevan jika pada kasus pemerkosaan yang dilihat adalah himennya? Bagaimana jika misalnya yang diperkosa ini sudah pernah berhubungan seks sebelumnya, jadi ya jelas himennya pasti sudah rusak misalkan seperti itu. Jadi apakah yang dilihat itu memang pada pemeriksaan kesehatan apakah relevan jika yang dilihat adalah himennya bukan kondisi vaginanya gitu, Dok? Coba begini, sekarang saya tanya Mbak Tilda, kalau pemerkosanya tidak melakukan penetrasi, cuma memegang berapa payudaranya, menggigit putingnya, kemudian mengoral si perempuan, itu perkosaan apa enggak? Masuk kekerasan seksual juga kan, boleh pencabulan. Pencabulan, ya pencabulan. Tapi kan arahnya juga ke sana akhirnya kan. Jadi pada saat itu pasti nggak ada hubungannya sama hymennya, selaput darahnya begitu. Dan juga begini, keberadaan pemeriksaan hymen sebenarnya lebih kepada konfirmasi bahwa memang ada kekerasan fisik yang terjadi sampai melibatkan ada robekan saat penetrasi. Apalagi misalnya ditanya korbannya atau apakah sampai ada dimasukkan penis waktu itu gitu misalnya ya ada penetrasi ada, nah itu hanya untuk konfirmasi saja, jadi bukan satu-satunya bukti yang meyakinkan. Apalagi benar tadi jika misalnya yang korban adalah seseorang yang sudah sering melakukan hubungan seksual yang otomatis keberadaan selaput darahnya udah tidak lagi memiliki sebuah bukti utama lagi dia, lebih faktor yang lain saja. Terlebih balik lagi benar bahwa selaput darah itu ternyata bervariasi. Ada yang sangat tipis, ada yang elastis, ada yang tebal, ada yang kemudian agak banyak menutupnya, ada yang menutup juga ada bolong-bolong yang namanya imperforata hymen yang akhirnya menghambat orang men. Jadi sangat bervariasi dia. Jadi tidak bisa kemudian melulu itu dijadikan alat ukur bahwa satu-satunya modalitas utama untuk disebutkan bahwa ini sudah pasti terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan. Itu hanya tambahan saja. Nah, jadi yang lebih mungkin lebih kepada barang bukti yang ada di sekitarnya, apakah misalnya hubungan seksual sampai terjadi ejakulasi, apakah ada bercak sperma, nah itu juga, sidik jari dan yang lain-lain itu lebih kuat saya pikir. Oke. Ya. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya. Tanpa terasa menarik sekali, tapi kita dibatasi waktu. Terima kasih Dokter sudah meluangkan terima waktu kasih, Mbak untuk Tilda. mengobrol dengan kami. Mohon maaf tadi sempat break ya. Aman Dok, namanya konsekuensi kita menggunakan teknologi ya. Oke. Dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di sini. Dari materi ini semoga teman-teman mendapatkan banyak karena menarik sekali dan satu yang tadi sangat menarik itu bahwa harga diri seorang perempuan emang nggak bisa diukur dari tes darah yang keluar ya Dok ya, kayak yang tadi dijelaskan himen dan lain-lain. Dan teman-teman, karena ini harus berakhir, saya cuma mengingatkan teman-teman akan ada ruang berbagi sesi yang ke-23. Kita akan membahas tentang keamanan digital bagi aktivis, dan kita akan menghadirkan Dita Caturani, seorang aktivis sosial yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan digital. Sesi ini akan diadakan tanggal 5 Mei, hari Selasa ya, di jam yang sama, jam 3 sore waktu Indonesia Barat, yang waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur silakan menyesuaikan. Dan demikian maka berakhir sudah sesi ruang berbagi sesi 22 ini. Kalau saya Tilda Christine dan seluruh teman-teman Aliansi Satu Visi mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Terima kasih Aliansi Satu Visi. Ya, Mbak Tilda terima kasih banyak sudah terima kasih Dokter.